para domba-domba tersesat ya teman-teman ya. Insya Allah kita akan berdiskusi nanti. Teman-teman yang di TikTok bisa langsung ngajuin permintaan, nanti langsung diskusi dengan Bang Zuma. Ya, ini masih nunggu Bang Zuma ini teman-teman nih. Mana ini Bang Zuma ya? Udah di share tapi Bang Zumanya tadi udah dikonfirmasi, udah di WA, ke Bang Zuma insya Allah. Nah ini Bang Zuma nih, Bang Zumanya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti, Masya Allah. Oh, alhamdulillah. Bang Zuma gimana kabarnya Bang Zuma? Baik, alhamdulillah. Ya enak aja. Jarang komen mama. Bunda Asi kemarin ke Jawa Bang seminggu Mitoha itu mertua yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan iman Islamnya diterima oleh Allah. Suara dari mana ini? Dosa-dosa diampuni Allah, lapangkan alam barjahnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebentar ya Bang. Allahu Akbar. Udah deh, nggak ada lagi suaranya tuh. Iya. Oke. Ya. Nah udah ya, biasanya gini Bang, kalau sinyal di rumah lagi kacau tuh dari tadi lumayan menguji kesabaran tadi sinyal di rumahku Bang Zuma. Jaringan ya, terkadang. Iya. Apalagi saya yang sering di gunung gitu ya kan. Orang dalam kota aja sinyal sering gangguan. Iya Bang Zuma. Oke. Ya. Tapi Bang Zuma nih alhamdulillah ya teman-teman ya, masih menyempatkan walaupun di tengah kesibukan yang padat banget jadwalnya. Perang sana sini ya, perang dalil ya tentunya ya teman-teman ya. Iya. Alhamdulillah masih bisa hadir nih, sempat di sini. Makasih banyak Bang Zuma. Buat teman-teman. Iya, sama-sama. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi langsung sama Bang Zuma, bisa langsung ngajuin permintaan. Nah, sambil menunggu ya Bang Zuma ya. Butuh pencerahan nih dari Bang Zuma nih. Bang, aku tanya dulu ya sebelum oten-oten naik nih, nanya nih. Baik. Bang Zuma, kan banyak tuh juga ya orang-orang yang di luar sana, maksudnya orang-orang oten lah ya. Mereka kan ada dua golongan ya. Ada yang satu bilang Isa itu adalah Yesus gitu. Terus ada juga yang menolak mati-matian, katanya Yesus itu bukan Isa kan gitu. Ini gimana Bang Zuma? Sebenarnya dari statement mereka berdua ini ya, menurut pandangan dari kitab mereka, karena kitab mereka kan satu ya. Tapi walaupun banyak versi sih ya, tapi intinya mereka kan yang sekarang beredar satu gitu ya, yang di LAI lah pada umumnya kan mereka pakai itu dari berbagai macam denom. Nah itu ada yang bilang beda, ada yang bilang sama. Sebenarnya berdasarkan datanya mereka tuh Yesus itu gimana sih Bang? Atau mungkin dikomparasikan dengan sejarah yang ada dan juga berdasarkan informasi yang Allah turunkan melalui Al-Quran. Itu gimana Bang kebenarannya? Yesus sama Isa itu sama apa enggak? Iya. Jadi ya gimana? Terus iya silakan. Cerewet ya aku ya Bang ya. Gak apa-apa, bagus. Iya. Terus ini Bang Zuma, kan ada yang namanya ini ya Bang ya. Mereka itu bilang Maryam itu saudara Harun gitu ya, yang karena di Al-Quran kan disebut Maryam saudara Harun. Jadi mereka menganggap Maryam saudara Harun ini adalah Maryam di zaman Harun, di zaman Musa gitu. Itu gimana Bang Zuma? Saya langsung nih Bang Zuma. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang ada di Komal, Dinda, Natalia, Khadijah ya. Dan juga ya
channel YouTube yang berafiliasi dengan Komal ini. Damai sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat senantiasa menyertai kita, bahagia bersama keluarga. Intinya dimudahkan segala urusan kita yang baik. Sebelum kita mengkaji tentang Ukhti Harun, Ukhti Harun ya, kita terkait dengan Nabi Isa dulu. Jadi teman-teman Kristen ini ketika kemudian mereka mau menghilangkan identitas Nabi Isa alaihissalam di dalam pengajaran mereka, maka mereka akan melemah dalam pemahaman dari mana asal usul daripada Yesus yang ada di dalam agama mereka. Karena kenapa? Di dalam bahasa Semitik itu justru tidak dikenal kemudian nama Yesus, ya, tidak dikenal nama itu. Yang dikenal itu adalah Isa Al-Masih, atau dalam bahasa Ibrani disebut Yeshua Hamsya, dan bahasa Aram itu mereka menyebutnya dengan Isa. Nah, sehingga dengan adanya Isa, maka mereka mengikat diri di dalam bahasa keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena menggunakan nama Yesus itu kan orang Yunani, dan kalau kita cari akarnya itu nantinya ya lari kepada nama dewa yang dituhankan atau disembah oleh orang-orang yang ada di Mesir, Romawi, dan Yunani. Sehingga mereka harus menggunakan kata Isa, mau tidak mau. Ya, kalaupun misalnya nanti mereka kembali kepada Yesus, maka jati diri itu mereka harus menanggung konsekuensinya karena tidak terdapat literasi itu di dalam bahasa Aram. Penyebutan nama itu maksudnya. Nah, ketika kemudian berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, teman-teman Kristen itu ya harus menyadari bahwa oknum yang dimaksud Nabi Isa ini adalah sosok Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil, juga mengajarkan Taurat kepada Bani Israel. Dan Nabi Isa ini jelas-jelas akan datang untuk yang kedua kalinya. Berarti ketika Al-Quran menerangkan beliau lahir tanpa ayah, diberi mujizat, kemudian membangkitkan orang yang mati, artinya bahwasanya suka ataupun tidak, oknum ini harus diakui adalah satu, adalah sama. Hanya pemahaman dan pendalaman materi agama aja yang membuat kemudian pandangan Islam dan Kristen itu berbeda. Tapi kalau kita melihat asal-usul nama Yesus dan asal-usul Nabi Isa, ya, dari unsur nama Isa nyambung kepada bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Tapi Yesus nggak nyambung. Yesus dalam arti kata yang digunakan oleh teman-teman Kristen hari ini, itu tidak akan nyambung kepada bahasa Aram, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh Bunda Maria atau Bunda Maryam. Saya kira gitu. Jadi teman-teman Kristen ini suka ataupun tidak ya harus mengakui bahwasanya yang dimaksud Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran adalah dia yang disebut oleh mereka sebagai Yesus anak Maria. Saya kira begitu. Dinda, untuk sementara silakan disapa-sapa tamu kita dulu. Iya, makasih banyak semua. Ini aku sapa dulu, tadi ada Eri Putri Habib. Ini Muslim ya? Ya, Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Ukin, ini sama apa enggak nih? Ada Bang Handi Celebes dan juga Bang Nevlos. Assalamualaikum Bang Handi, Bang Nevlos. Mas Ukin ini Muslim apa non-Muslim? Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Kristen nggak ini yang naik nih, Mas Ukin ini? Kok di-mute dia ya? Oke, mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan nggak? Tadi yang naik duluan Eri Putri Habib ya, Kak Eri. Gimana Kak Eri? Mau nanya sama Bang Zuma ya. Iya. Bang,
apa ya hukumnya dalam Islam itu gini ya, saya kan punya teman. Mohon maaf Kak Eri. Ini kita Ya. temanya ini mengenai Yesus dan Nabi Isa ini sama Oh. apa gitu ya. Iya, jadi Oh, gitu kita ya. biar terarah aja dulu gitu. Enggak, ini masih berkaitan, Mbak. Ini masih Oh, berkaitan siap. dengan itu. Maksudnya Silakan Kak gini Eri. loh, Mbak. Ya, itu kan apa ya hukumnya kan dalam satu rumah tangga itu tapi berbeda keyakinan gitu nah. Gitu. Kan mereka itu kan ibarat kata sering ngeluh, sering berantem gara-gara itu aja. Suaminya bilang, "Ah, kamu itu salah. Tuhan kamu itu Yesus, bukan Allah." Istrinya juga begitu, tapi mereka tuh masih sama-sama bahkan mempunyai anak. Kayak apa itu ya? Iya. Pertanyaannya gimana hukumnya pernikahan mereka? Iya, apakah itu sah atau dalam Islam atau Selamat kayak malam apa? Natali, selamat malam Bang Zuma, Iya, malam Bang malam. Handi dan teman-teman yang lain. Iya, malam. Halo, selamat malam. Iya, malam. Jadi ya, kalau Selamat malam, berbicara, Bos. iya malam. Suara kami kedengaran nggak nih, Bang Suki? Kedengeran Bang Zuma. Oke, baik. Makasih, Bang. Sebentar, Bang. Coba saya pertanyaan saudara kita tadi. Jadi kalau ada seorang Islam dan Kristen hidup dalam satu keluarga atau rumah tangga, mereka kawin atau istilah Islam itu nikah, itu tidak sah. Itu jatuhnya ke zina itu. Al-Quran mengatakan bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, Bismillahirrahmanirrahim, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Dan itu juga berlaku. Jangan mau dinikahi oleh seorang laki-laki yang musyrik. Ya, musyrik dalam arti kata mengakui adanya Tuhan pencipta langit dan bumi Azza wa Jalla, tetapi juga mempertuhankan utusan atau mempertuhankan manusia. Maka kaidahnya itu perintahnya adalah larangan, nggak boleh. Kapan dilanggar itu haram hukumnya. Silakan. Iya. Terus satu lagi, Bang. Kalau seumpamanya ke makam itu, kalau beragama lain gimana cara mendoakannya? Kak Eri mohon maaf sebentar Bang Zuma mohon maaf. Ini kita biar terarah Kak Eri ya, karena ini di luar tema banget Kak Eri pertanyaannya. Iya. Gitu. Jadi biar kita terarah kita fokus dulu. Mohon maaf ya Kak Eri ya. Kayak ini tadi kayaknya Pak Bang Suki ini non muslim ya. Iya. Bang Suki Suaranya Mbak Natali kurang keras ya. Bang Suki ini agamanya apa Bang Suki? Ya Kristen saya. Kristen, oke. Iya silakan Bang Suki, ada yang mau langsung disampaikan yang ingin didiskusikan dengan Bang Zuma terkait tentang Yesus sama Nabi Isa ini gimana, sama atau berbeda, dan ceritanya ini gimana nih yang sebenarnya itu dari sosok seperti apa gitu. Gimana Bang Suki? Silakan. Ya kalau dari saya pribadi, kalau saya pernah dengar bahwa Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Jika satu ayat ini yang saya pegang, maka saya mengatakan dia sama dengan Yesus. Sebab Yesus juga diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Gitu Mbak Natali. Jadi kalau umat muslim mengimani Nabi Isa seperti yang saya pahami itu dari satu ayat ini, ya dia sama juga mengimani Yesus yang ada di Alkitab. Nah, tinggal melanjutkan imannya itu sehingga harus mendengarkan apa yang diajarkan Yesus. Dan yang diajarkan Yesus menurut saya paling utama itu
dia mengajarkan cinta kasih itu. Sebab dia katakan, aku memerintahkan kamu untuk saling mengasihi, supaya dunia mengenal kamu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi Yesus itu pun waktu datang ke dalam dunia ini, dia menggenapi hukum-hukum Tuhan yang ada dalam Taurat itu dengan kasih. Jadi kalau tanpa kasih, itu tidak bisa hukum itu digenapi. Gitu. Oke, makasih Bang Suki. Silakan Bang Zuma langsung direspon aja, dijawab Bang Zuma. Iya, baik. Terima kasih ya. Jadi kalau diambil data terkemuka di dunia dan di akhirat, pada pemahaman umat Islam itu sampai poin apa yang diterangkan oleh Al-Quran surah Ali Imran ayat 45, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min. Lalu dikatakan namanya itu adalah Al-Masih Isa, anak laki-lakinya Maryam. Dari penyebutan anak laki-laki seorang perempuan bernama Maryam saja itu, kami umat Islam itu sudah tidak layak mempertuhankan atau mempersamakan, bahkan mempersamakan pun tidak, apalagi mempertuhankan. Kalau dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat, itu selayaknya dia sebagai utusan Tuhan, ya itu wajar. Itu wajar terkemuka. Tetapi dalam hal ini terkemukanya sebagai makhluk, terkemukanya sebagai ciptaan, terkemukanya sebagai utusan, terkemukanya sebagai rasul di tengah-tengah Bani Israel. Jadi itu tidak sampai kepada poin bahwa karena dia terkemuka maka dia adalah Tuhan. Lalu kemudian ketika Nabi Isa dan Yesus itu ingin dipisahkan, bahwa Nabi Isa itu bukan Yesus, maka seperti yang saya terangkan tadi, Yesus ini harus kita cari dari mana akar kata daripada penamaan itu dulu. Kemudian kita cari di mana di dalam tradisi Yahudi atau sejarah Yahudi ada Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Lalu kemudian mati, bangkit pada hari ketiga. Menurut tuan rumah, ya tuan rumah bukan Islam maupun Kristen, siapa sih sosok ini dan apa betul kejadian itu pernah terjadi di tengah-tengah mereka? Saya kira gitu, Bang. Silakan. Ya, jadi kalau Bang Zuma tidak mengakuinya dia sebagai Tuhan, ya mungkin harus dipahami sedikit ya, kalau dari sudut pandang Kristen itu Alkitab, bahwa Yesus sebenarnya kan disebutnya kurios, ya, penguasa. Jadi penguasa di bumi dan di sorga. Kalaupun orang Kristen seperti saya secara pribadi, saya tidak memanggil dia Tuhan juga nggak masalah. Sebab yang paling utama itu bukan saya harus memanggil dia Tuhan atau tidak, tapi apakah saya melakukan kehendak Bapa seperti yang Yesus lakukan. Yesus juga sudah mengatakan, bukan orang yang panggil aku Tuhan, Tuhan, itu yang benar. Lakukan saja kehendak Bapa seperti aku telah melakukan kehendak Bapa, supaya di mana aku bersama Bapa, kamu pun ada di sana. Karena yang menentukan adanya kita bersama Bapa itu, atau kita nanti ada di sorga, itu karena telah melakukan kehendaknya. Nah, kehendak itu kan firman, logos itu. Jadi perkataan Tuhan yang tidak nampak itu dikenakan oleh Yesus kan gitu. Dikenakan oleh Yesus, makanya Yesus bisa menjadi pengantara, jembatan, jalan. Nah, karena dia jalan, bukan hanya menunjuk jalan, dirinya dialah atau pribadi dia, kehidupan Yesus inilah contohnya, itu teladannya, itu jalannya itu, dan hidupnya itu, dan kebenarannya itu. Jadi hidup seperti Yesus inilah yang menyelamatkan. Jadi sejak awal berdasarkan Alkitab, di Taurat itu Tuhan yang tidak nampak, yang tidak pernah kelihatan itu ingin menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Gambar bicara tentang pikiran, perasaan, dan keinginan. Rupa itu bicara tentang kualitasnya. Jadi
Adam itu telah merusak kualitas dari pikiran perasaan itu. Seharusnya Adam itu seturut pikiran perasaan Tuhan dalam hidupnya, tetapi dia maunya keinginan diri sendiri. Maka dia harus dihukum mati, dan keadaan manusia semua yang pernah lahir di dalam dunia ini pasti mati. Nah, begitu juga waktu Yesus datang ke dalam dunia itu, di dunia ini dia disamakan seperti Adam pertama. Di Adam lahir suci, tetapi dia jatuh dalam dosa. Yesus lahir suci, tetapi dia mempertahankan kesuciannya walaupun sudah menghadapi pencobaan-pencobaan. Sehingga Yesus ini dia menggantikan posisi Adam, yang seharusnya Adam ini menjadi nenek moyang kita, orang tua kita yang bisa kita teladani, tetapi sudah ada tidak teladan. Nah, makanya Yesuslah mengambil alih, dan Tuhan yang tidak nampak itu memberikan kuasa kepada Yesus sebagai juru selamat bagi orang yang menaati dia, percaya. Tentu dalam pengertian percaya, taat itu pasti memiliki kehidupan yang seperti Yesus juga yang diajarkan. Dan hidupnya ini menurut saya hanya simpel, sebetulnya hanya kasih. Sebagaimana Elohim yang tidak nampak itu adalah kasih, maka hukum apapun yang dia berikan itu ujungnya atau intinya itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Sebagaimana dia telah menganugerahkan anak yang tunggal ini, firman-Nya ini, karena kasih. Nah, supaya orang yang menerimanya juga memiliki kasih, dan kasih yang diterima oleh setiap orang percaya juga mengasihi lagi kepada orang lain, supaya orang lain itu menerima kasih lagi dan mengasihi kembali. Hanya masalah kasih aja. Kalau semua orang tanpa melihat agama apapun dia mengasihi sesama, dia pasti akan bersama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Gitu Bang Zuma. Oke, baik. Langsung ya, Dinda ya, saya tanggapi ya. Jadi gini Bang, Al-Quranul Karim ketika Anda menerangkan seperti narasi Anda yang Anda bangun, itu kami umat Islam semakin yakin tentang apa yang tertulis dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi Isa yang adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel. Al-Quran menjelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa, anak laki-lakinya seorang perempuan bernama Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenaran daripada perkataannya. Saya ulang. Al-Quran menarasikan 1400 tahun silam Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel, perkataannya adalah perkataan yang benar, tetapi orang-orang tersebut kemudian meragukan perkataan yang diterima sebagai firman dari Tuhan. Nah, sekarang di dalam kitab saudara itu gampang kita uji kebenaran Al-Quran ini, gampang kali diuji. Di dalam kitab saudara Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini adalah tidak sampai kepada posisi Tuhan. Kenapa? Karena Yesus yang dituhankan hari ini oleh teman-teman Kristen mengaku dengan lisannya sendiri tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kemudian dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Kemudian dia mengatakan hidup kekal itu, ini perkataan benar dari Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang Engkau utus. Nah, sekarang kalau ditanya kepada saudara Bang Suki misalnya, apakah Anda yakin dengan sepenuh hati bahwa Yesus itu utusan Tuhan? Silakan. Untuk kemudian menguji kebenaran Al-Quran ini, silakan. Iya. Jadi yang Abang cuma jelaskan tadi itu saya iakan, saya amini. Jadi apa yang Yesus katakan itu saya amini, benar. Dia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dia mendengarkan atau melihat apa yang Bapa kerjakan. Itu benar, dan dia memang utusan, dan utusan dari sorga. Dan Yesus mengatakan, aku dari atas. Dia sudah ada dan sudah hidup bersama Bapa di sana, diutus ke bumi.
Waktu diutus ke bumi, makanya dia menjadi sebagai Adam yang akhir, sama-sama suci. Waktu dia jadi manusia, dia 100% manusia. Tetapi dalam hidupnya dia menerima logos, menerima firman, hidup oleh logosnya Bapa itu, maka dia tetap hidup. Sekalipun mati, Bapa bangkitkan. Nah, ini masalahnya. Jadi mengapa Yesus sekarang dijadikan pokok keselamatan? Lah kalau kebanyakan orang bisa manggil dia Tuhan, dia itu boleh-boleh aja. Tapi menurut saya, sekalipun saya tidak memanggil dia Tuhan, tapi saya melaksanakan kehendak Bapa seperti yang Yesus lakukan. Saya secara bukan perkataan, tapi dengan perbuatan saya mengatakan dia keberadaannya seperti apa, saya mengakuinya. Kalau sekarang ada mengatakan orang Yesus itu Tuhan, dengan sikap hidup saya melawan kehendak Bapa, saya mengatakan sama seperti itu. Dia utusan, iya sama. Dia nabi, iya benar, memang dia memberitakan firman. Dia imam, ya memang dia pengantara antara manusia dan Bapa, karena dia yang satu-satunya manusia yang segambar dan serupa Allah. Dia jembatannya. Artinya dia yang menjadi teladan lah intinya ini. Pokoknya itu di sini, artinya cermin itu kalau kita mau melihat diri kita supaya benar, melihat pribadi Yesus. Oh, bagian mana kita yang kurang? Kita harus perbaiki. Perbaikan itu namanya pertobatan, dan hidup di dalam keselamatan itu sampai serupa dengan Yesus, itu baru selamat. Semuanya sama, serupa, pikiran perasaannya itu serupa dengan Yesus. Karena di dalam Roma 8 ayat 29-nya, bagi mereka yang dipilihnya, ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus, supaya anaknya ini menjadi yang sulung. Ya benar, memang karena Yesus yang anak tunggal ini, dia yang buah sulung. Ibarat pohon itu buah yang pertama kali timbul, Yesus. Semuanya buah yang lain itu harus mengikuti Yesus. Jadi keselamatan itu simpelnya menurut saya ini bagi diri saya. Jadi nggak banyak macamnya. Hiduplah seturut kehendak Bapa seperti Yesus lakukan. Jadi kalau Roma 8 ayat 1, Bang Zuma di situ tuliskan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, di dalam ya. Lalu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya benar, nggak mungkin ada penghukuman kalau yang hakimnya aja kita sama hidupnya. Dia hidupnya seperti itu, saya hidupnya seperti itu juga. Dia tidak bisa mencari kesalahan, makanya tidak ada penghukuman. Nah, penghakiman itu maksudnya ada perbedaan antara misalnya cerminnya itu bersihnya seperti ini waktu dia berkaca kepada Kristus. Ada yang kurang nggak? Kekurangannya itu dinilai. Itulah namanya waktu dihakimi, ini orang ini masih layak nggak masuk surga. Nah, sampai level di mana paling rendah itu, wah ini orang jahat, nggak mungkin bisa nih masukin di surga. Bisa-bisa orang di sana dirugikan, dilukai, bahkan mengacaukan. Nah, ini bisa nggak disingkirkan. Tapi masih ada yang berkenan, walaupun tidak serupa dengan Yesus, itu bisa diperkenan masuk di dalam surga. Tetapi berbedanya bagi orang yang percaya lalu memiliki gambar dan rupa Allah, di sana dimuliakan bersama Yesus, di dalam kerajaannya nanti di langit baru bumi baru, ikut memerintah di dalam kerajaan dunia baru, langit lanjut, baru. Itu Bang. Ya, makasih Bang Suki. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Perlu timer nggak? Kalau perlu timer saya bantu. Gimana Bang Zuma? Bisa? Boleh, boleh. Perlu timer ya. Ya silakan. Iya. Kak Satria. 3 menit Kita atau rapi 2 aja menit. dulu Gurunda, nanti saya buka timer. Ya, ini Bang Zuma silakan Iya. rapi dulu. Oke, makasih. Jadi sangat menarik apa yang saudara sampaikan. Ya, seakan-akan bahwasanya Anda kemudian membenarkan Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah orang yang datang kemudian mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Sementara saya posisinya adalah mencari apakah benar orang-orang yang beriman kepada Yesus hari ini adalah orang yang ragu terhadap pernyataan Yesus. Contoh misalnya, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya
dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ini yang ingin saya cari. Apakah teman-teman Kristen ini yakin bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri? Kalau teman-teman Kristen yakin sepenuh hati, sepenuh jiwa bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan, berarti Al-Quran dalam hal ini keliru. Ternyata teman-teman Kristen pun mengakui bahwasanya Nabi Isa atau Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan, bukan inkarnasi Tuhan, bukan penjelmaan Tuhan, bukan kemudian firman yang berubah wujud menjadi manusia. Atau saudara saya Suki hanya mewakili diri sendiri dengan mengatakan, ya kami yakin dia itu adalah sepenuhnya 100% utusan Tuhan dan 100% bukan Tuhan. Gimana menurut saudara saya nih? Karena saya harus mencari jati diri kebenaran daripada Al-Quran ini. Silakan. Iya. Nah, ya tadi saya lupa ya. Sebentar Bang Suki. Kang Satria timernya gimana Kang Satria? Sebentar. 1 menit lagi. Lanjut dulu. Boleh gantian jawab nggak nih, Kos? Sebentar, saya tanya ke Pak Suki dulu yang sebelumnya tadi sama Bang Zuma. Gimana Bang Suki, ada yang mau disampaikan dulu sebelum ke Pak Abdon Sagala? Saya sampaikan dulu ya. Mungkin saya Tapi mungkin ada mohon- beda dengan Bang Abdon ya. Nggak apa Ya ya. sebentar, Bang Suki, Jadi- tapi mohon waktunya dipersingkat ya Bang Suki ya. Ya. Ya silakan Bang Suki. Ya. Iya, tadi Bang Zuma mengatakan jadi hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar itu ya. Ya, memang di situ ada kata mengenal. Ya, sama seperti yang Yesus katakan, bukan orang yang memanggil aku Tuhan Tuhan, ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Lalu ayat berikutnya sampai di surga sana, aku telah melakukan berbuat mengusir setan, bernubuat, lalu mengusir membuat mukjizat. Lalu Yesus mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Enggak, Yang langsung ke mengenal poinnya kamu. aja Pak. Hanya utusan atau lebih? Itu aja Pak, langsung Ya, ke poinnya aja silakan, Pak. Pak. Biar Iya, kita dia mendengarnya, utusan. Ya, oke. Tidak lebih Pak Kalau ya? Tidak lebih ya? Oke. Tuhan Bapa. Waalaikumsalam. Dia kalau bilang penguasa ya penguasa, tapi bukan Allah Bapa, bukan. Bang Suki, sebentar Bang Suki. Ya. Ke timernya aja ya, timernya bisa langsung dimulai. Sebelum itu teman-teman tolong di tap dulu. Ya. Oke. Silakan. Atau gini, biar maaf Bang. Atau narasumber Islam 2 dari Kristen 2 atau 3 gimana? Kita Muslim kan ada beberapa orang nih. Tapi nggak usah terlalu panjang, narasinya 2 menit. Siap. Waktunya nanti Boleh, dipakai boleh. berdua, oke ya. Boleh, silakan. Nanti biar Bang Neflas atau Bang Handi bisa ikut diskusi aja. Jadi nanti biar saya moderatori, nanti Kang Satrianya untuk timernya Kang Satria ya. Oke. Oke. Pak Abdon, oke ya. Dari pihak Muslim Bang Handi atau Bang Neflos mungkin untuk salah satunya selain Bang Zuma. Baik, Bang Neplos, sedia? Saya turun di bawah, nyimak aja dulu. nyimak di bawah. Silakan. Oke. Kalau gitu mungkin Bang Handi monitor ya Sensei. Bang Handi ya. Ini Sensei. Ada urusan paling 2 menit Sensei. Oh, baik. Oh ya. Oke, untuk sementara ini dulu ya, berarti ya 5 menit untuk Muslim, 5 menit untuk Kristen ya. Ini sekarang ke Bang Zuma dulu ya. Host boleh usul host? Gimana Bang Karim? Ya, ini kan Bang Juma mewakili dari Muslim, terus ada yang dari Bang Suki dari Kristen. Ya. Boleh bikin 3 dengan saya dari mewakili kaum sekuler.
Mohon maaf ya, ini kita diskusinya antara Kristen dan Islam. Jadi kalau di luar itu, mohon maaf kami nggak ngeladenin itu dulu gitu, nggak ke arah situ. Oh, Oke, iya, iya. iya. Kita langsung Siapa ke siapa yang dari sekuler? Ayo Pak, di room saya kita duel habis-habisan 24 jam. Di mana? Saya mau kill Islam. Ayo Pak. Oke, Oke, kita lanjut. langsung mulai aja ya. Ya. Silakan Bang Zuma. Sebentar Pak Karim saya turunkan ya, saya ganti yang lain ya Pak Karim ya. Terima kasih Oke, Pak Karim. Selamat malam. Udah ini Bang Neplo sama Gurunda aja. Pak Abdon sama Pak Suki. Oke, silakan langsung aja Bang Zuma. Enggak gini aja. Muslim satu aja dari sensi aja. Dari sensi aja. Cukup gitu. Sensi bahkan laut 4 otin kalau perlu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke. Iya. Bagus kalau 2, Dinda. Nggak usah, Bang Kita Jumaya bagi-bagi. sendiri. Bang Jumaya sendiri biar fokus gitu loh. Lanjut. Oh, ya. Kelamaan. Oke. Yang penting Iya. ikhlas ya. Iya, langsung aja. Langsung aja Oke. Bang Zuma. Ya, silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi gini teman-teman sekalian, Al-Quran itu datang kemudian menceritakan apa yang terjadi para nabi, yang terjadi terhadap nabi-nabi terdahulu. Al-Quran datang kemudian ditorehkan oleh yang maha melihat, oleh yang maha mendengar, oleh yang maha mengetahui. Jadi tidak ada keraguan bagi kami sebagai seorang muslim untuk menerima pernyataan-pernyataan kalam ilahi yang datang pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu dulu. Kami tidak membutuhkan sebuah kitab yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Kami butuh yang diwahyukan. Bahasa langit, nuzul ke atas muka bumi, menceritakan bangsa yang terdahulu, keadaan pada masanya dan keadaan masa yang akan datang. Itu yang dibutuhkan oleh manusia saat sekarang, bukan hasil penyelidikan yang masih abu-abu, yang tidak ada kejelasan sanadnya. Nah, terkait dengan itu kemudian ketika Al-Quran menorehkan satu pernyataan, misalnya seperti yang saya uraikan tadi, Zalika Isa banu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Isa itu putra Maryam yang mengatakan perkataan-perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Ini poin yang harus kemudian ditelaah lebih jauh, kita telusuri lebih jauh, dan kita lihat aspek-aspek pembangun daripada keyakinan umat Islam terhadap data ini. Apa itu? Keadaan teman-teman Kristen hari ini. Ah, itu dia. Ketika teman-teman Kristen berhadapan dengan Bible, apakah teman Kristen dan Bibelnya itu rangkulan? Apakah Yesus dan Kristen itu rangkulan? Dalam arti kata layaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW, satu bingkai, satu rangkai, satu koridor antara konsep bertuhan, konsep akidah, konsep ibadah, konsep muamalah, konsep akhlak. Apakah seirama? Satu ketukan, satu gelombang. Atau seperti teman Kristen, adanya perbedaan prinsip dalam akidah, dalam konsep bertuhan, dalam konsep kitab suci, nabi, rasul dan seterusnya. Antara Yesus dan orang Kristen sendiri itu berbeda. Ini kita mau uji nih. Saya pribadi mau menguji kebenaran Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Perkataan yang benar yang datang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, mereka ragukan kebenarannya. Maka muncul pertanyaan saya kepada saudara-saudara, apakah Anda yakin Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan kemudian beribadah pada satu Tuhan dan mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, teman-teman Kristen memahami, mengimani, menerima dengan ikhlas bahwa Yesus secara menyeluruh itu hanyalah utusan Tuhan, tanpa embel-embel. Dia jelmaan, dia adalah inkarnasi, dia trinitas, apapun itu. Tetapi murni hidup kekal itu mengenal dua sosok. Yang pertama sang pengutus, yang kedua adalah sang utusan. Kalau Anda mengatakan dia hanya utusan, bukan Tuhan, bukan inkarnasi Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan Tuhan yang mengosongkan diri menjadi manusia, Al-Quran berarti gugur. Tapi kalau cuma mulut saja yang mengatakan dia utusan Tuhan,
Tetapi pada hakikatnya Anda mempertuhankan Dia, berarti Anda berada pada posisi keraguan-raguan terhadap pernyataan Yesus yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku adalah utusan Tuhan yang kemudian diberi izin untuk melakukan mukjizat, kekuatan dan tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel. Nah, ini dia. Kita aku mau menguji Al-Quran. Sejauh mana Al-Quran ini mengatakan bahwa orang-orang terdahulu sampai hari ini dan bahkan sampai kiamat, mereka berselisih tentang Nabi Isa alaihissalam. Mereka berselisih, mereka ragu tentang itu. Nah, malam ini saya berharap melalui Komal Adinda Natalia, saya bisa mendengarkan dari teman-teman Kristen satu pernyataan sikap. Kami tidak ragu terhadap Yesus. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Titik. Atau sebaliknya, dia adalah utusan Tuhan, dia juga nabi, dia juga Mesias, dia juga ini, dia juga utuh, dan dia juga Tuhan itu sendiri. Saya ingin dengar itu. Ya, saya kira gitu, teman-teman. Saya berterima kasih banyak kepada adik-adik saya, sahabat-sahabat Muslim saya yang ilmunya sebenarnya jauh lebih tinggi daripada saya, tapi mempercayakan kepada saya. Thank you, Anda semua luar biasa. Silakan. Oke, silakan. Makasih banyak Bang Zuma. Oke, Silakan dari pihak makasih. Kristen, Bang Suki dan Bang Abdon. saya- Di sini 5 menit waktunya untuk berdua ya. Silakan. Ya, betul, oke. Ya silakan Bang Abdul. Tadi saya sangat setuju tadi pernyataan si Juma tadi, Bang Juma tadi ya. Jadi kita harus percaya apa kitab yang kita imani. Jadi benar sekali itu Bang Juma, bahwa di Al-Maidah 46 itu ada tertulis ya. Kami teruskan jejak mereka, kami itu, dan teruskan jejak mereka. Mereka itu tentu kita bisa sama-sama pahami ya. Di situ saya singkat menyatakan dengan jelas bahwa Injil adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Anda mengimani Quran itu dengan seutuhnya, Bang Juma, Anda tidak bisa mengelak lagi. Nah, oke, itu satu ya. Nanti kita uji, apakah benar Injil yang disebutkan oleh Quran itu yang diimani Kristen atau tidak. Oke, nah satu itu. Kedua, kalau masalah mengutus dan diutus, pahami dulu, yang berkuasa mengutus dan diutus itu adalah Yesus. Kenapa? Di Yohanes 15:26, kalau pengutus dan diutus itu, Bang Juma yang jadi perkarakan itu, Yesus juga mengutus. Yohanes 15:26, Yesus mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, bayangkan itu Bang Juma, Yesus bisa mengutus roh penghibur itu, roh kebenaran itu, diutus dari Bapa. Jadi kekuasaan ini milik daripada firman itu. Sang firman itu adalah Yesus. Nah, itu keduanya. Jadi arti dari semua itu Bang Juma, ketika Bang Juma menyatakan meyakini Quran itu sebagai kitab yang memang difirmankan Allah, Bang Juma tidak bisa mengelak Injil itu adalah petunjuk dan cahaya. Hanya saja kalau Bang Juma malu atau tidak yakin kepada Injil yang diimani Kristen, tentu Bang Juma punya konsep lagi Injil yang mana yang harus kita bawakan. Biar kita bikin satu pendapat menurut Injil yang Al-Quran itu atau Injil yang diimani Kristen. Waktunya dibagi dua, Bang Abdul. Main-main itu Bang Juma. Nggak main-main. Injil adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa tentu nggak masuk level di sini. Tapi orang-orang yang Mungkin Bang bertakwa, Suki mau nambahin atau langsung diborong Pak Abdon semua? Ya boleh nggak apa-apa Bang Abdul, semuanya boleh. ya, jadi oke, nanti kita gantian. Jadi tolong dulu jangan lepas daripada kitab yang kita imani. Sebelum datangnya pengimanan dalam Quran itu di abad ke-7, ini sudah konteks Injil ini, yang namanya Injil ini adalah pengkabaran dari sang firman itu. Itu arti Injil, pengkabaran tentang kerajaan Allah yang dikabarkan oleh sang firman itu sendiri. Oke, nah sebelum juga Quran jauh ini hadir, ini sudah ada perdebatan dengan orang-orang ahli Taurat. Kitab Musa yang dibawakan kitab Musa itu, ini sudah ada perdebatan dan real di situ, sehingga pengikut daripada pengikut Yesus ada di situ. Dan ada abad ke-7 lagi, ya, Bang Juma mengimani Quran itu dan itu diulang lagi. Kalau Bang Juma bilang
tidak penyelidikan. Oke, saya yakinkan lagi bahwa Quran itu adalah firman Allah. Tapi jangan lupakan di Al-Maidah 46 itu tertulis Quran itu, Injil itu adalah petunjuk dan cahaya bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Bang Juma mau lari daripada kebenaran Quran itu, Bang Juma? Oke, itu sudah sangat real. Ayo silakan kawan kita yang seiman dengan saya itu tambahkan. Iya. Tolong dijawab nanti Bang Juma. Oke, kalau tidak, terima kasih Bang Abdon. Ya gini Bang Abdon, tadi saya menjawab pertanyaan dari Bang Zuma itu mengenai mengenal Tuhan satu-satunya itu untuk hidup yang kekal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai yang diutus. Saya mengimani apa yang dikatakan Yesus yang di dalam surat-surat Yohanes itu. Dia mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa, ya, tapi dia berbuat sesuatu yang dikehendaki Bapa. Ya, mungkin saya ada perbedaan dengan Bang Abdon, mungkin bisa aja ada. Tapi artinya gini Bang Zuma, apa yang Bang Zuma imani itu percayai membaca Alkitab, saya mengatakan sama seperti Abang Zuma, sesuai dengan apa yang ditulis oleh Yohanes perkataan Yesus itu, bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Dia yang membawa, mengemban firman Tuhan yang tidak nampak itu, yang gaib itu. Jadi Yesus ini sebagai utusan, ya, terima kasih. Ya, jadi sebagai utusan ya, sebagai utusan menurut Bang Suki. Yeah. Silakan Bang Zuma. Baik. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya saya ingin menguji kebenaran Al-Qur'an. Dan kita belum seberapa jauh Al-Qur'an sudah nyata kebenarannya tuh. Adanya pertentangan prinsip dan iman terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus. Antara saudara Abdon dan saudara kita Bang Suki itu sudah jelas terang menerangkan bahwa ternyata Isa itu adalah Yesus. Kenapa? Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Beliau datang mengajarkan pemberitaan yang benar dari Tuhan yang mengutus beliau. Kemudian mereka ragukan kebenarannya. Ini poinnya. Lalu ketika saudara Abdon bertanya tentang Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Maidah ayat 46, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffaina ala atharihim bi Isa bani Maryam musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur. Ini jelas ini bahwa ketika kemudian Allah menurunkan para nabi, lalu kemudian diteruskan jejak para nabi ini, Allah kemudian mengutus Isa, anak laki-lakinya Maryam, untuk membenarkan kitabnya Nabi Musa, yaitu Torah. Lalu kepadanya diturunkan hikmat Injil. Di dalam pengajarannya terdapat petunjuk dan cahaya. Memang itu betul. Maka kembali kepada Quran, dia mengatakan dia hanya utusan Tuhan. Itulah cahaya itu. Orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka, Bani Israel, Bani Yehuda, itu tidak menerima beliau sebagai utusan Tuhan. Redup cahaya itu bagi mereka. Tapi murid-muridnya yang mengakui dirinya adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi, dia bukan anak haram, dia bukan hasil zina, maka mereka mendapatkan petunjuk dan cahaya. Itu juga kami alami umat Islam. Kami beriman kepada sosok ini sebagai nabi, sebagai rasul bagi Bani Israel. Tidak ada yang salah di sana. Lalu kemudian ketika saudara saya mengatakan tentang Injil, mana Injil yang disembunyikan dan seterusnya, bung, saya katakan kepada saudara, Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6 menerangkan, Allah menerangkan tentang beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin.
ketika kemudian ia datang, beliau berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Torah, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Jadi ketika Anda membawa narasi Yohanes 16, mengutus, dan mengutus, logika sederhananya Anda harus lihat, aku akan mengutus seorang rasul yang datang dari Bapa. Aku akan minta, coba. Aku akan minta. Minta kepada siapa? Minta kepada Bapa, agar Bapa kemudian mengabulkan permintaannya. Setelah dikabulkan permintaannya, beliau mengutus. Tak ubahnya seorang gubernur minta kepada presiden agar mengutus ahli bahasa untuk dikirim ke kabupaten. Maka gubernur minta kepada bapak, kepada presiden, presiden meng-ACC-kan permintaan gubernur, ahli bahasa dikirim ke provinsi, gubernur kemudian mengirim ke kabupaten. Tak ada masalah. Tetapi kedudukan sang gubernur yang mengutus ahli bahasa ke daerah, ke kabupaten, itu hanya sebagai wakil presiden. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran. Mereka meragukan tentang kebenaran yang ia bawa. Nah, terkait dengan pernyataan Yesus, aku akan mengutus. Oh sorry, waktu saya berjalan ya. Oke, dia akan mengutus. Seperti yang saya narasikan kepada saudara. Makanya Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 81 diterangkan, wa iz ahazallahu mitsaqa bani nabiyyin, wa iz ahazallahu mitsaqa nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum wa tu'minunna bihi wa tansurunna qala akrartum wa azastum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Jadi para nabi, para rasul itu sudah mengiyakan bahwa akan datang sosok nabi yang terakhir, penutup para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika diutus, ya itu memang sudah menjadi perjanjian agung antara Allah dengan para nabi. Demikian, silakan. Oke Bang Zuma, ini sekarang dilanjut dari Pak Suki duluan mungkin ya, dari Pak Abdon. Pak Suki duluan, silakan. Bang Abdon aja duluan, nggak apa-apa. Bang Abdon. Oke, makasih. Oke. Ya, Jadi kalau di Yohanes 19:26 tadi, Bang Juma, harus dipahami ya. Saya bacakan lagi nih. Jikalau penghibur yang akan kuutus, bayangkan ya. Jadi kalau Bang Juma tadi bilang diutus, pengutus dan diutus, Yesus juga pengutus. Pahami ya. Yohanes 15:26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi jikalau roh kebenaran itu hadir di dalam dirimu Bang Juma, Anda akan bersaksi tentang kebenaran Yesus. Itu artinya bukan ada lagi roh kebenaran lagi yang dicapai, ya. Itu satu. Nah, jadi di Al-Maidah itu menguatkan sekali bahwa Injil adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang bertakwa. Saya ini anggap ini di dalam ayat-ayat dalam Quran ini sangat super buat saya, ya. Tetapi Anda tidak mau menggali Injil yang manakah yang dimaksud Quran ini. Anda tidak berterus terang. Anda tidak mau, tidak berani mengatakan Injil yang sebenarnya itu apakah ini imani Kristen atau apakah ada Injil yang lain. Nah, jadi di sini di Al-Maidah 46 ini saya sambung lagi ke Az-Zukhruf. Ini ingat Bang Juma. Ya, di Az-Zukhruf 61, dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Itulah awal dari segala yang kita perbuat di dunia itu di akhir nanti. Di hari kiamatlah, di hari penghakiman itu. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Aku ini siapa? Ya. Aku ini siapa? Nanti Bang Juma jawab, apa aku ini adalah Allah? Apakah Isa itu? Dan di sini dikatakan dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda hari kiamat. Nah, kalau kita bicara lagi di ayat awal, yaitu yang mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ketika kita bicara tunjuki kami jalan yang lurus, di sini Az-Zukhruf ini menjawab, ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus.
Bagaimana lagi Bang Juma mendalami tentang kekristenan, sedangkan Bang Juma tidak mau benar-benar mendalami tentang ayat-ayat ini. Saya setuju kalau Bang Juma bilang bahwa ayat ini ayat-ayat surga. Saya setuju, ya kan? Tapi di sini kebenaran di hati nurani ini tidak sah kalau Bang Juma tidak mengikuti ayat ini. Nah, ini kan perkataan yang sudah jelas, nggak bisa lagi mau ditafsir. Ikutlah aku. Nah, sekarang aku itu siapa? Apakah aku ini Allah atau aku ini adalah Isa Al-Masih? Padahal di Ajuk Huruf ini, dan sungguh dia, Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, maksud saya di sini Bang Juma, kalau kita mau menggabungkan di dalam satu kesatuan, yaitu dalam Alkitab, Injil itu, begitu juga di dalam Quran. Ini kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena ini jadi perdebatan kita ataupun perdiskusian kita. Nah, kalau hal-hal ini Bang Juma, tolong dijawab dulu ya, diterangkan dulu, Injil yang manakah di Al-Maidah 46 ini yang dimaksud? Saya pengen tahu kejujuran Bang Juma. Apakah ada Injil selain daripada Injil yang dimani Kristen? Karena ada juga Injil yang lain. Kalau memang Bang Juma, saya pengen tahu jawabannya, Injil yang mana yang dimaksud di Al-Maidah 46 ini. Tolong dijawab itu satu. Dan kedua lagi, di Ajuk Huruf 61 itu, ikutlah aku itu siapa? Jelas di sini Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat, dan pertanda hari kiamat itu hanya Isa Al-Masih yang datang. Hanya satu ayat ini. Oke, silakan. Itu nanti dijawab 2 poin tadi Bang Juma ya. Di Ajuk Huruf tadi, ikutlah aku itu siapa? Dan di Al-Maidah 46 ini tadi, Injil itu adalah petunjuk dan cahaya. Injil yang mana yang dimaksud? Bang Juma harus jujur menjawabnya. Oke, silakan tambah yang lain. Bang Suki, silakan, ada yang mau ditambahkan. Ya, dari saya itu bahwa di Galatia 4 ayat 4 itu kan setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal. Jadi ada yang mengutus dan ada yang diutus. Dan memang Yesus itu utusan, tetapi dia utusan dari sorga. Artinya sebelum dunia ada, dia sudah ada. Bahkan Allah Bapa itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu melalui anak yang tunggal ini. Tapi waktu dia perintahkan turun ke bumi, dia menjadi manusia seutuhnya. Nah, waktu dia jadi manusia seutuhnya, dia pun hidup sama seperti manusia yang lain. Dia bertumbuh dewasa. Ini udah habis ya waktunya, Pak. Oke, sebentar sebelum dilanjut Bang Zuma, ini juga dari para penyimak ini pada request nggak usah pakai timer, gimana Bang Zuma? Karena juga saya lihat kurang efisien, jadi Pak Sukinya juga ngomongnya juga cuma sedikit, Pak Abdonnya kebanyakan, dan Bang Zuma juga untuk menjelaskannya jadi nggak bisa langsung membantah langsung. Dari pihak Kristen pun kalau ada yang keberatan tidak bisa membantah langsung. Gimana kalau diskusinya secara dewasa aja, jadi nggak perlu timer, gimana Bang Zuma? Oke, boleh. Boleh ya? Saya pun juga mutar balik, kemudian narasi saya yang tadi muncul lagi karena 5 menit kelamaan. Iya. Jadi bisa langsung aja, dewasa aja, nggak usah pakai timer ya teman-teman ya. Oke, langsung Bang Zuma, silakan. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Ketika saudara berkata kemudian apa yang pertama terkait Injil ya, terkait Injil. Al-Quran surah Al-Maidah menjelaskan kepada kami bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang untuk menjelaskan terhadap kitab yang disembunyikan oleh para ahli kitab. Diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, beliau kemudian menjelaskan isi dari kitab yang disembunyikan, dan sebagian juga beliau tidak jelaskan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Artinya ada yang disembunyikan. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak. Jadi memang ada isi kitab yang disembunyikan kemudian, dan dikatakan dan membiarkan sebagian yang lain. Mari kita lihat ketika saudara Abdon menjelaskan tentang Al-Quran, justru narasi ini akan mengarahkan kita bahwa memang Isa itu adalah Yesus.
ketika kemudian Yesus dituhankan barulah berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, masuk ke dalam poin kebenaran Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya ada isi kitab yang disembunyikan. Kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 48. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sebelum Filipus memanggil, apa dikatakan di dalam Yohanes 1 ya? Di situ jelas sekali dikatakan bahwa Filipus, ikutlah denganku. Itu diterangkan di data 53 ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Yohanes 1 53 di situ sangat jelas diterangkan, Filipus, ikutlah denganku. Artinya bahwa yang mendapatkan mandat untuk mengajarkan kelak ajarannya itu adalah Filipus. Tidak ada pernyataan Lukas ikutlah denganku atau itu atau ini ikutlah denganku. Dia mengatakan Filipus ikutlah denganku. Itu jelas di dalam kitab saudara. Nah, lalu kemudian Filipus ini apakah diam aja setelahnya? Filipus kemudian memberitakan tentang Injil Yesus. Itu Anda bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ingat di dalam data 26-nya, malaikat datang kepada Filipus. Berarti ada Injil Yesus. Ada Injil Yesus. Anda mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 46, ikutlah kepada Injil yang dimaksud bukan Injil Lukas, Injil Markus, Matius dan seterusnya, bukan. Tetapi Injil Yesus yang harus diikuti. Makanya kemudian Al-Quran menerangkan bahwasanya mereka meragukan kebenarannya. Ini poin Pak, ini poin. Oleh karena itulah saya katakan kepada saudara Abdon khususnya, Al-Quran itu ketika menarasikan suatu pemberitaan tidak pernah keliru. Kebenaran tentang pernyataan Yesus yang datang kepada Bani Israel bahwa dia hanya utusan Tuhan, justru Anda berada pada Makasih. Jadi Bang Juma belum bisa menjawab dengan jelas Injil yang manakah yang dimaksud dalam Al-Quran ya. Bang Juma tidak bisa jawab ya. Jadi masalah diutus dan mengutus ya. Saya sudah bacakan Yohanes 15:26. Pengutus dan diutus. Diutus itu lebih rendah, itu kan maksud Bang Juma, dan pengutus itulah yang paling tinggi, itu Bang Juma kan. Nah, tapi di Yohanes 15:26 ini ada sang firman tadi, yaitu Yesus mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran ini adalah Roh Kudus. Bayangkan itu Bang Juma. Yesus bisa mengutus Roh kebenaran. Kalau datang kepadamu Bang Juma, Anda akan mengakui dan berlutut bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sudah jelas. Itu kan? Berarti Yesus Tuhan. Iya, jadi begini. Jadi maksud saya, dari yang tadi itu Bang Juma belum bisa jawab. Al-Maidah 46 itu sudah jelas. Injil adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Yang saya tanya harus dijawab Bang Juma. Injil yang mana yang dimaksud dalam Al-Quran ini? Tolong jelaskan dulu, apakah Injil yang diimani Kristen sekarang atau ada Injil yang lain? Itu satu poin yang belum bisa dijawab. Nah, masalah mengutus dan diutus, Yesus bisa mengutus dan Yesus bisa diutus. Di dalam apa? Itu bicara tentang keilahiannya, tentang kemanusiaannya, tentang firman-Nya, tentang namanya. Oke? Nah, poin-poin yang saya maksud tadi Bang Juma, di Al-Maidah itu tolong dulu biar nggak berkembang. Injil yang mana yang harus Anda ucapkan sesuai dengan ayat Al-Maidah tadi. Al-Maidah 46. Injil yang mana itu yang dimaksud dalam Quran itu? Silakan dulu satu persatu, baru kita bisa berkembang lain. Silakan dijawab, Injil yang mana? Silakan. Oke, baik. Jadi ketika kemudian Anda bertanya, Injil yang mana? Yang jelas bukan Injil Lukas, bukan Injil Markus, bukan Injil Yohanes, bukan Injil Matius. Itu yang jelas itu. Tetapi disembunyikan, tadi kan saya sudah baca.
saya sudah bacakan dalilnya. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang kepada manusia untuk menjelaskan kemudian bahwasanya orang-orang terdahulu yaitu ahli kitab menyembunyikan Injil yang datang kepada mereka. Nah, sekarang kalau Anda ragu, tolong tunjukkan Injil Yesus itu. Kan tadi kalau Anda nalar di dalam Yohanes 1 nomor 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus. Lalu lalu beliau berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Satu. Kedua, di dalam Kisah Para Rasul 8:35, di situ jelas dikatakan, mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu dan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ada Injil Yesus. Nah, kalau saya tanya kepada saudara, mana Injil Yesus yang diberitakan Filipus? Kira-kira Anda bisa tunjukkan? Kalau Anda bisa menunjukkan Injil Yesus yang diberitakan Filipus, berarti Al-Quran keliru. Al-Quran yang saya maksud adalah surah Al-Maidah yang menerangkan bahwa isi kitab itu disembunyikan. Al-Maidah ayat 15. Kalau Anda bisa menunjukkan malam ini bahwasanya ada Injil Filipus, ada Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus, Al-Quran gugur. Tolong tunjukkan kepada saya Injil Yesus yang diberitakan Filipus. Di mana saya bisa temukan? Berapa harganya? Saya akan beli berapapun harganya. Silakan. Oke. Jadi Bang Juma selalu agak memanjang ke depan tapi tidak menjawab pertanyaan saya dan tidak bisa menjawab Injil yang mana yang dimaksud dalam Al-Quran. Kalau Injil yang diimani oleh Kristen sudah jelas. Kalau mau beli banyak di Gramedia sana. Ya, kalau bila perlu nanti saya kirimkan ke Bang Juma. Ya, ini yang diimani oleh gereja-gereja ataupun orang pengikut Yesus. Itu jelas. Yang saya minta, Saudara Abdon, yang saya minta Injil Yesus yang diberitakan Filipus. Begini, jangan lari dulu. Ada? Injil ini sudah enggak lari. Ini data yang ada di dalam kitab saudara. Yesus memanggil Filipus 1. Kedua, Filipus memberitakan Injil Yesus 2. Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW datang menjelaskan kitab yang disembunyikan. Boleh tunjukkan kepada saya Injil Yesus yang diberitakan Filipus? Saya akan beli 50 juta. Silakan. Kalau Injil itu kitabnya ada 4. Ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu Injil. Ya, itu Anda nggak nyambung, Saudara Abdon. Mohon maaf, Saudara Abdon. Anda nggak nyambung soalnya. Narasi Anda udah nggak ke sana. Mesin Anda rusak. Yang saya minta data Injil Yesus yang diberitakan Filipus. Saya beli 50 juta. Transfer kepada Anda. Kalau Anda bisa menunjukkan, Al-Quran akan gugur. Awal Anda tidak bisa jawab. Al-Maidah 46, Injil adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang bertakwa. Yang saya tanya dijawab sesuai dengan keimananmu. Injil yang mana yang dimaksud dalam Quran ini? Gue bilang juga Abdon pasti muter kalau dia ada di sini. Dari tadi nggak bisa jawab. Kenapa bawa-bawa Injil yang lain dulu? Saya tanya dalam Quran ini Injil yang mana? Sang Injil yang namanya Allahu Akbar yang diimani Kristen. Itu dijawab. Apakah Anda tahu Injil yang mana? Saudara Abdon. Nggak bisa jawab. Saudara Abdon. Loh, saya sudah jawab Injil. Anda minta Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Oke? Al-Quran menerangkan, dengarkan. Al-Quran menerangkan bahwa isi Injil itu telah disembunyikan. Oh, berarti kamu nggak tahu. Anda minta, loh, kan dikatakan disembunyikan. Iya, kan saya katakan sekarang Anda tahu Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Anda tahu? Jawab dulu, jangan lompat-lompat. Biar satu-satu. Anda tahu Injil Yesus
yang diberitakan oleh Filipus Anda tahu? Yang di ini ya, saya gini, saya jawab ya dulu, nanti jawab lagi ya. Injil Mesin yang Anda rusak. Injil ini yang dimaksud dengan Injil yang diimani Kristen itu yang dibawakan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan yang diimani Kristen. Bukan yang diimani Kristen. Injil yang diberitakan Filipus, Injil Yesus itu mana? Bung. Dulu. Injil yang mana dalam Quran? Kan sudah saya jawab. Abdon, kamu ditanya itu. Injil yang di dalam Al-Quran itu, Injil yang di dalam Al-Quran diterangkan disembunyikan. Saya ulang saudaraku. Saya ulang. Orang bertakwa. Berarti Anda tidak orang bertakwa. Saya bilang memang kalau ada Abdon pasti ricu Bang Juma. Dari tadi. Kamu tenang dulu Andi. Ibu Iriani daripada begini mending nyamuk sama Pak Suki. Sama Bang Juma enak didengar, mending turunin Abdon aja. Turunin. Buat tua. Ya, Pak Abdon, Buat tua sebentar. Turunin lah Bang, gak usah sebentar Mbak Iriani turunin Turunin. Biar Pak Suki sama Bang Juma selesaikan enak didengar. Anda nggak bisa Pak Abdon, sebentar Pak Abdon ya. Ini sebentar Pak Abdon bisa diem dulu ya Pak Abdon. Tolong Pak Abdon, tadi Pak Abdonnya bilang Bang Zuma nggak jawab. Coba diulangi bisa aja. jawab ya dong. Injil yang mana Sebentar Pak Abdon. Tuh kan gak bisa diatur Mbak. Pak Abdon. Bisa kasih bisa ini. sekali lagi. bisa lagi. silakan jawab. Tadi guru Tolong diulangi apa yang Bang Zuma katakan yang Anda bilang itu bukan jawaban, silakan diulang. Injil yang diajarkan oleh Filipus, di Galilea. Sesuai Quran. Saya jawab dengan Quran itu. Bang Zuma Iya, Maunya dia ini, dia mau tanya ke sang pencipta ini, maunya ini si Abdul ini. Dia mau pencipta langsung sama sang pencipta dulu aja gitu. Jadi sulit ya, saya turunkan apa? Turunkan aja. Selesai turun ya. Oke, Abdon selama menikmati sampah di bawah bersihkan. Kembali Bang Juma sama Pak Suki. Lanjut. Silakan Pak Suki. Jadi teman-teman ya, tadi karena Pak Abdon itu sudah terlalu kelewat batas ya, jadi sudah dijawab, dia bilang tidak dijawab. Dan saya sudah kasih kesempatan untuk dia mengulangi statement yang dikatakan Bang Zuma yang tadi dia bilang itu bukan jawaban, saya suruh mengulangi tapi dia nggak bisa diatur juga, jadi saya keluarkan. Oke, silakan Bang Suki. Ya, Bang Zuma, saya sih memang nggak seperti Bang Adon bisa mengerti ayat-ayat Al-Quran. Saya nggak bisa menanyakan apa yang ada di Al-Quran atau di hadis, saya nggak pernah tahu. Jadi saya hanya tahunya yang ada di Alkitab aja. Tadi kan Bang Adon banyak menanyakan tentang yang ada di Al-Quran. Kalau saya nggak bisa. Gitu Bang. Tapi gini Bang, memang di dalam Kekristenan ini memang orang-orang Kristen memang ada yang berbeda ya. Kalau saya mengakuinya sesuai tulisan yang ada di Yohanes itu bahwa Yesus itu utusan, saya iyain memang dia utusan. Dan dia bukan Tuhan itu sendiri atau Bapa itu sendiri, bukan. Jadi dia utusan Bapa. Jadi kalau di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu kalau kita baca di ayat satunya, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata Bapa. Berarti Allah yang benar dan satu-satunya itu adalah Bapa. Ya seperti yang Yesus jelaskan bahwa Bapa itulah Allah yang benar, dan dia Yesus ini berasal dari Bapa dan diutus oleh Bapa menjadi manusia. Sama seperti kita yang tadi saya sudah jelaskan bahwa waktu dia datang sebagai manusia, dia sebagai Adam yang akhir, karena dia dalam tugas penyelamatan. Maksudnya manusia yang pertama itu gagal. Jadi kalau ibaratnya saya mau membuat suatu roti dengan adonan yang saya maksud ini, konsep ini, roti pertama gagal, lalu roti yang kedua berhasil. Nah itu namanya menebus posisi yang pertama ini. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa itu tercipta atau terjadi, terlaksana di dalam diri Yesus. Dan jadi Yesus ini sebenarnya satu-satu manusia yang dikehendaki Tuhan, dan bagaimana manusia yang lain itu untuk mencoba belajar mengenal dia dan hidup seperti dirinya.
Nah, mengenal Tuhan satu-satunya yang benar itu maksudnya bukan sekedar pengakuan mulut, tetapi dilaksanakan dalam setiap kehidupannya. Jadi menjadi gambar dan rupa Allah itulah mengenal, sehingga Bapa di surga mengenal dirinya karena Berapa? ini Yesus roti anaknya. keberapa, Pak? Gitu. Yesus roti keberapa? Gimana? Yesus roti keberapa, Pak? Maksudnya gimana? Tadi nggak jelas. Iya, tadi kan Bapak pakai perumpamaan tuh. Adam adalah roti pertama. Yesus roti keberapa berarti? Bukan roti ya. Iya, Bapak Adam yang pakai kedua. perumpamaan. Oh, maksudnya perumpamaan. Maksudnya, misalnya saya punya konsep, saya kan mau membuat roti nih. Nah, waktu dibuat roti ini gagal. Yang pertama gagal Lalu ya? yang kedua ini berhasil. Nah, ini hanya analogi bahwa waktu menciptakan Adam seharusnya segambar dan serupa dengan Allah. Tapi mohon maaf ya, singkat ya sama saya ya. Kalau pakai analogi itu berarti Yesus itu roti atau adonan keempat, Pak. Roti keempat, Pak. Mau gitu ya? Iya, adonan pertama Adam, adonan kedua itu Hawa, adonan ketiga itu Kain, adonan keempat baru Yesus. Sama-sama adonan tapi bahannya beda. Beda Oh gitu ya. Iya. Ya gimana kalau tuh? Bang Andi pahamnya gitu nggak masalah. Tetapi yang jelas bahwa ditulis Yesus adalah Adam yang akhir atau Adam yang kedua. Jadi hanya ada dua nih, Adam dan Yesus. Sama-sama waktu dilahirkan di dalam dunia ini dia sama-sama kudus, suci ya. Dia tidak pernah berdosa. Makanya dihadapkan dengan pencobaan. Adam dia berhadapan dengan iblis, tetapi dia gagal karena mengikuti kemauan iblis. Sedangkan Yesus waktu setelah berpuasa 40 hari 40 malam dicoba iblis, dia berhasil. Dia tidak mau mengikuti keinginan iblis. Nah kan, kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan itu sendiri, ya buat apa iblis mencobai Tuhan, kan begitu. Dia benar-benar manusia, sama seperti kita. Jadi di Ibrani 2 ayat 14-17 juga kan mengatakan dia sama dengan kita. Satu lagi supaya Pak kita, Suki, sebelum nanti ke Sensi ya, izin ya saya titip pertanyaan nih. Saya titipan boleh ya, orang dalam lah ya. Boleh lah ya. Boleh, titipan. Namanya juga calo kan. Saya mau tahu sampai sekarang apa bedanya Pak kitab penyelidikan dengan kitab pewahyuan? Itu Pak, tolong nanti dijawab ya. Silakan lanjut Pak. Apa bedanya kitab penyelidikan dengan kitab pewahyuan? Itu ya Pak ya. Izin Pak. Terima gitu kasih. ya. Ya kalau kita penyelidikan artinya apa yang telah terjadi saat itu lalu dicarilah fakta-faktanya. Sedangkan yang diwahyukan itu apa yang disampaikan oleh Tuhan itu dicatat langsung. Jadi itu menurut saya, nggak tahu menurut yang lainnya. Begitu Bang Andi. Jadi intinya ya apa yang tercatat dalam Alkitab itu yang sudah dikanonkan itu. Oh yang Bang Neflos ya. Iya, Bang Neflos. Ya, jadi saya tetap mengimani bahwa Alkitab ini firman Tuhan. Sekalipun lagi itu Bang Andi mengatakan itu kan Tanak ya. Jadi ini ada Tauratnya, ini Ketufinnya, ada Neviimnya, itu beda-beda. Ya udah, tetapi dia serangkuman semua Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu adalah firman Tuhan. Karena Tuhan menghendaki apa yang terjadi tercatat di situ untuk kita pelajari, kita pahami siapa dia dan bagaimana dia tindakannya dan mau bagaimana terhadap manusia yang hidup sekarang ini. Ini terlalu panjang kayaknya. Saya senang jawaban Bapak, terima kasih ya. Bang Suki, ini Bang Suki ya, sebelum ke Bang Zuma, ini Bang Suki dituduh akun It's Me, Suki Islam yang menyamar. Oke, Bang Suki ini Kristen atau Islam yang menyamar, Bang Suki, sebelum dilanjut ke Bang Zuma? Kristen ya. Ya saya juga nggak tahu Al-Quran, nggak tahu iya gimana nyamarnya. Oke, langsung dilanjut. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Baik, jadi semua narasi yang saudara saya bangun itu terkait dengan konsep Anda kepada Yesus, kemudian konsep Anda terhadap kitab pertanyaan Dinda Neflos tadi itu semua kenanya ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya ketika Anda mengatakan bahwa kitab yang diwahyukan dengan kitab yang melalui penyelidikan, itu Al-Quran juga katakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini adalah dari Allah, dari Tuhan. Itu pernyataan Al-Quran tuh. Itu yang mana sih? Ciri-cirinya seperti apa yang seperti Bang Zuma? Yang tadi yang saudara katakan bahwa buku kitab
yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan itu berbeda jauh dengan yang diwahyukan. Saudaraku menarasikan bahwa yang diwahyukan dari Tuhan, dari langit, itu turun langsung dituliskan oleh penerima atau langsung dihafalkan oleh penerima. Sedangkan kitab yang Anda gunakan sehari-hari sebagai kitab yang Anda anggap suci, itu adalah kitab tanpa pewahyuan, tetapi dihasilkan dari hasil penyelidikan. Contoh Lukas 1 nomor 1 Anda baca satu perikop, itu Lukas menuliskan catatan-catatannya dia dari hasil penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berarti udah gugur itu. Dia bukan wahyu, tetapi dia adalah hasil penyelidikan, karya sastra. Ya, kalau boleh saya bahasakan gitu ya, karya tulis. Lalu kemudian terkait dengan iman saudara kepada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, itu juga diterangkan oleh Al-Quran. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma dzukkiru bi fagrayna bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah. Jadi orang-orang yang mengatakan diri mereka itu sebagai Nasrani ya atau Nasara, pengikut Yesus atau pengikut Isa alaihissalam, terkait dengan iman mereka kepada Nabi Isa atau Yesus, di antara mereka itu ada permusuhan dan kebencian di antara mereka sendiri hingga hari kiamat. Ada permusuhan, ada pertentangan, maksudnya pertentangan antara sekte satu dengan sekte lain sampai hari kiamat. Itu juga diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi ketika tadi Anda menyatakan diri berbeda dengan pendapat Abdon, ini sudah dinyatakan 1400 tahun silam oleh Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak menarasikan ini dari dirinya sendiri pastinya. Makanya di awal saya mengawali bahwa Al-Quranul Karim itu diwahyukan dari Sang Maha Pencipta yang Maha Melihat, Maha Menyaksikan, Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Makanya kami umat Islam final tidak pernah meragukan Al-Quranul Karim. Dan penjabaran berjalannya waktu kemudian ditorehkan dalam sejarah anak keturunan Adam. Al-Quran mengiringi orang-orang yang berakal dan menemukan isi Quran itu betul. Begitu juga oleh saudara keturunan Adam yang juga menemukan ternyata poin per poin dari Al-Quran menceritakan keadaan saudara. Tadi saudara Abdul dengan Anda ternyata diceritakan ada perbedaan konsep, perbedaan narasi, perbedaan iman yang narasi Quran mengatakan bermusuhan hingga hari kiamat, berlainan hingga hari kiamat, berbeda hingga hari kiamat gitu ya. Tentang sosok yang datang kepada Bani Israel yang Islam sebut Isa, yang teman Kristen sebut Yesus. Demikian untuk sementara, silakan. Oke. Bos izin ya. Sebelum ke Pak Suki, nanti ada yang teman Kristen mau naik temani Pak Suki. Nanti gantiin saya aja, saya nyimak di bawah aja, Host. Guru Najuma izin ya, sensei semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat teman-teman Kristen silakan yang mau naik ini diskusi di sini. Soalnya Kristennya cuma Bang Suki aja ya di sini ya. Silakan. Saya juga pamit ya, Host. Guru Anda Zuma, assalamualaikum. Pak Andi, pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nelson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar rotenya naik semua nih. Nah ini ada Kristen satu nih naik nih. Alamak. Oke. Bang Suki anaknya Bang Handi nih. Iya, Bang Sihotang, selamat malam. Bang Sihotang. Oke, Bang Sihotangnya Oke, Bang Suki ada yang mau disampaikan dulu di respon dulu, silakan Bang Suki. Ya, begini Bang Zuma. Memang saya mungkin agak beda dari yang teman-teman Kristen lain ya. Jadi setelah saya membaca Alkitab ini, saya memandang keluar itu bahwa Alkitab ini sebetulnya mengakomodasi seluruh keselamatan manusia. Jadi kalau 1 Yohanes 1 ayat 29 bahwa inilah anak domba yang menebus dosa dunia. Artinya Yesus datang ke dalam dunia ini, hidup di dalam ketaatannya kepada Bapa, dan dia hidup suci
sehingga dia memiliki gambar dan rupa Allah. Inilah menebus seluruh manusia dari Adam sampai akhir. Nah, dengannya dia menjadi gambar dan rupa Allah, dia akan dijadikan juru selamat, juga diberikan kuasa untuk menghakimi, juga membangkitkan orang mati. Maka nanti semuanya akan dibangkitkan tanpa kecuali, lalu dihakimi menurut perbuatannya. Nah, berdasarkan ini semua, saya tidak memandang bahwa keselamatan itu harus dengan cara apa, medianya bagaimana, tetapi saya memandang hanya bagaimana orang itu hidup berkarakter seperti siapa. Dia meneladani hidup yang bagaimana, dia punya kualitas hidupnya seperti apa, pikiran, perasaan, ucapannya itu bagaimana. Kalau itu mulia, agung, itu pasti mengarah kepada kepribadian Yesus. Nah, kalau orang seperti ini, dia pasti akan berada di sorga. Nah, karena saya punya pemahaman seperti ini, jadi setiap saya diskusi dengan siapapun, kepada khususnya kepada Muslim, saya hanya mengarahkannya kepada bagaimana punya hidup itu baik dan benar. Nah, ada di dalam Roma 12 kan situ kita harus mempersembahkan tubuh yang kudus dan hidup dan yang berkenan, supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dan sebelum kita bisa memahami kehendak Bapa, mengerti kehendak Bapa, kita harus melakukan metanoia atau perubahan, pertobatan pikiran. Jadi itu dicontohkan sebagai metamorfosa, seperti ulat jadi kepompong lalu jadi kupu-kupu. Maka manusia yang seperti ulat ini, dia menjijikan, dia merugikan, merusak. Orang seperti ini nggak bakal kepake. Maka dia harus mati. Mati apanya? Mati keinginannya, mati nafsunya, mati kedagingan, disebut sebagai manusia lama atau berkodrat dosa. Ya, langsung dan aja harus Bang dirubah. Suki. Bang Suki langsung Ya. aja ke poinnya Bang Suki. Iya, itu terlalu panjang pengantarnya. Iya. Ya, maksudnya Bang poinnya saya itu bahwa menurut sudut pandang saya setelah saya baca Alkitab, itu semua manusia sama, tinggal nanti dihakimi menurut perbuatannya. Itu aja. Perbedaannya mengapa? Mungkin orang Kristen bertanya pada saya, percuma dong saya percaya Yesus kalau saya orang lain bisa masuk surga. Bukan. Ada perbedaannya. Kalau kamu hendak sempurna, kamu harus ikut Yesus. Sama seperti yang orang kaya itu bertanya kan, Tuhan, hidup bagaimana supaya dapat masuk hidup kekal? Kan harus melakukan hukum-hukum Taurat. Jika kamu mau sempurna, ikut aku. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau orang mau sempurna, dia tidak harus ikut Yesus, percaya Yesus. Ini pun harus dikerjakan keselamatannya. Oke, cukup Nah, artinya ya, Bang Suki. walaupun Yesus juga mengatakan banyak dipanggil, Suki. sedikit yang dipilih. Ya. Sebelum ke Sensi saya titip lagi ya. Biasalah calo kan banyak titipan. Iya. Pertanyaan lagi ya, simpel aja kalau saya. Iya. Izin ngucapin salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Sugi. Assalamualaikum wabarakatuh. Masya Yalah. Allah. Iya. Ini Lanjut, saya Bang. gatal sekali tenggorokan dan perut saya ingin bertanya sama Pak Suki ya. Saya nggak bisa menahan hormon saya untuk bertanya. Apa hubungannya sama perut? Mules dengar Oh enggak. pernyataan saya mules gitu kali. Lapar artinya lapar ilmu. Jadi lapar. Iya, ilmu Pak Suki luas banget. Gini Pak Suki. Sebelumnya tadi Pak Suki berkali-kali bilang bahwa bukan setiap orang berkata atau teriak Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mengikuti kehendak Bapa. Catat ya, kehendak Bapa. Iya. Nah, siapa yang mengetahui kehendak Bapa? Yaitu Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Karena dia adalah anak yang sulung, anak yang tunggal, seorang anak manusia, anak Tuhan, kan begitu ya. Maka dia yang tahu kehendak Bapa. Pertanyaan saya adalah, kenapa Paulus bisa tahu kehendak Bapa? Dia kan bukan anaknya. Itu nanti pertanyaan. Ya. Silakan. Nah, itulah. Sebentar ke Bang Zuma dulu ya, Bang Suki ya, Iya. karena dari tadi udah banyak juga Bang Suki bicara. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Narasi demi narasi yang Anda bangun kemudian itu justru menguatkan bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, terkait dengan pernyataan yang saudara saya bawa, bahwa percaya kepada Yesus, endingnya kemudian dia datang sebagai orang yang suci, ya, lalu kemudian dia sebagai orang yang mendamaikan dosa seluruh umat manusia, barang siapa yang percaya kepada dirinya. Nah, ini lagi-lagi Al-Quran kemudian pingin saya uji gitu. Di dalam surah Al-Hijr ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un."
Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, ya, melainkan mereka selalu memperolok-olokkan. Nah ini Al-Quran menjelaskan nih, 1400 tahun silam Al-Quran menarasikan bahwasanya ketika datang seorang nabi, ketika datang seorang rasul, mereka selalu memperolok-olokkan nabi dan rasul tersebut. Nah, saya ingin melihat di dalam pengajaran saudara barusan, Yesus itu orang yang suci. Dia adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang soleh, orang yang dikasihi. Itu betul itu. Tapi coba Anda lihat bangunan-bangunan iman yang dipelopori oleh bapak-bapak gereja terhadap narasi orang Farisi dalam kitab saudara. Tadi kalau Anda, saudara saya nyimak, saya dengan saudara Abdon, saya minta kemudian Injil Yesus, itu Abdon tidak bisa tunjukkan. Nah, pengajaran kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 79, celakalah orang yang menulis buku dari tangannya sendiri, kemudian dia mengatakan itu adalah firman Tuhan. Celakalah mereka. Nah, saudara saya, di dalam kitab saudara jelas sekali dikatakan bahwa Yesus itu adalah manusia terkutuk. Dia manusia terkutuk. Dia manusia yang ya. Dalam kitab saudara dikatakan Yesus itu manusia terkutuk. Dia dinarasikan seperti anak binatang, anak domba. Kemudian dia sebagai tumbal, sebagai sesajen kemudian untuk mendamaikan dosa manusia dengan Tuhan. Ini dia yang diterangkan Al-Quran. Tak ada seorang rasul yang datang kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olok rasul tersebut. Ini lagi-lagi Al-Quran ini lagi-lagi benar nih. Nabi Isa datang, Yesus datang. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan berkenan kepada dia. Perintah Tuhan di dalam Keluaran 23. Semua hilang ya. Cek. Enggak bagus kok. Bagus kok. Enggak, bagus. Mungkin Pak Suki yang jaringan. Oh ya, jaringan Pak Suki kurang bagus. Ya, jaringannya Pak Suki yang merah-merah itu. Oh gitu ya. Iya. Lalu kemudian di dalam kitab Keluaran 23 nomor 7 jelas sekali, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu perintah Tuhan. Tapi kemudian anak yang dikasihi ini, kepadanya aku berkenan, dia adalah orang benar. Bahkan diterangkan di dalam Mazmur 105 nomor 15, jangan mengusir orang-orang yang kuurapi. Yesus itu adalah orang yang diurapi. Mazmur 28 nomor 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Yesus itu adalah orang yang diurapin. Tetapi kemudian itu adalah orang yang mati terkutuk disetarakan dengan orang yang mendapatkan posisi sebagai penjahat kelas kakap. Di dalam Ulangan 21 nomor 23, Ulangan 27 nomor 26. Yesus itu disetarakan dengan maling, disetarakan dengan perompak, disetarakan dengan penjahat yang jasadnya pun najis, mayatnya pun najis. Coba, kenapa dinarasikan Yesus itu seperti itu? Apa sebabnya? Siapa yang mengajarkan itu? Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Terakhir dari saya, Bung, di dalam Roma 14 nomor 9, ternyata Yesus itu dibunuh karena kelak akan menjadi Tuhan dan dijajakan kepada Romawi dan Yunani. Itu ada di kitab saudara Roma 14. Sebab itulah kemudian Yesus mati. Diterangkan begini di dalam kitab Roma. Karena itulah Kristus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi bukan karena karya Tuhan yang menginginkan Yesus itu mati untuk menyelamatkan, tetapi Paulus kemudian menarasikan bahwa orang yang mati disalibkan itu disalibkan untuk mati, mati kemudian bangkit menjadi Tuhan. Al-Quran lagi-lagi tegak berdiri di sini. Saya kira begitu, saudara saya, Bang Suki, bahwasanya Al-Quran mengatakan setiap rasul datang kepada mereka pasti diolok-olok, dan ini dialami juga oleh Yesus
diolok, dihina, direndahkan, dikatakan terkutuk di atas tiang salib. Silakan. Iya, Bang Zuma, Kristen ini atau agama Kristen atau pengikut Yesus ini bukannya yang menyebabkan dia mati dibunuh, tetapi karena Kristus itu kan terang ya. Terang datang ke dalam dunia yang gelap. Nah, di dalam kegelapan manusia senang hidup dalam kejahatan. Yesus datang sebagai terang, sehingga kejahatan orang-orang di dalam dunia ini nampak. Karena nampak perbuatan jahatnya, mereka tidak mau. Ada terang yang jadi membuat dia kelihatan kejahatannya. Dia tidak rela kenyamanannya hidup dalam kejahatannya yang dianggap itu baik. Dia tidak mau, maka dibunuhlah tuh anak. Tetapi saat dia datang dalam dunia ini, terang itu sudah diterima oleh sebagian muridnya. Nah, artinya terang itu sekarang menyebar, dan terang itulah Injil itu sendiri, dan terang itu adalah Yesus yang diberitakan. Makanya dia dinyatakan orang yang tidak mengenal dosa, tidak ada dosa, dan tidak pernah berbuat dosa selama hidupnya. Makanya dialah terang dan hidup itu yang patut menjadi juru selamat. Soal dia dijadikan Tuhan, itu di dalam kekristenan itu bisa dikatakan Tuhan. Sebenarnya dia kan karena Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kalau dia berkuasa di bumi dan akhirat, ya udah bebas. Orang mau manggil dia Tuhan, mau Tuhan, penguasa, atau pemilik semuanya, atau majikan, itu boleh-boleh aja sah. Yang utama itu bagaimana kita orang percaya itu meneladani hidupnya. Itu yang paling utama, itulah melakukan kehendak Bapa. Tadi Oke, Bang Handi mungkin atau siapa Bang yang Sihotang menanyakan. mau menambahkan. Ya silakan Bang Sihotang. Bang Sihotang. Aku nggak ada ku tambahin lagi. Aku istighfar aja. Astagfirullahaladzim sama Bang Zuma. Karena Yesus itu utusan Tuhan. Nah, nggak boleh kita bersangka buruk kepada Yesus. Bersangka buruk siapa? Bener Bang. Itu aja. Iya. Sesuai pernyataan Yesus sendiri, kalau dia diutus, ya utusan. Bang Zuma, memang dia utusan. pernyataan abang tadi sama Yesus dikutuk di tiang salib Bang Zuma, saya dulu Bang 3 kali itu nggak sesuai umur abang dulu, dan bersangka buruk. Ya kan, baru sebelum naik aku baru lihat apa itu orang Muslim yang berkata-kata jangan bersangka buruk kepada orang lain. Galatia itu ya kan? Galatia 3:13. Gitu Bang Jum. Kita ini terus terang aja bisa kena patahkan itu para nabi itu semua. Ya gimana Tahu Bang Sihotang? di atas pulau tahu nggak di atas pulau Papua Bang Sihotang, yang ada di dalam poinnya berarti Bang Sihotang keberatan ya, Yesus itu disebut terkutuk, keberatan ya Bang Sihotang ya. Oke, silakan Bang Zuma langsung direspon. Iyalah. Silakan Bang Zuma. Bang Sihotang cukup dulu ya. Sekarang Bang Zuma. Iya, baik. Yang pertama yang saya ingin katakan di sini adalah ketika saudara mengatakan Yesus mati, yang bunuh bukan orang Kristen, tapi yang panen atas kematian Yesus itu orang Kristen. Itu poinnya. Gini aja Bang, permasalahannya aja poinnya Bang, apa jangan disela dulu, Hotang, jangan disela dulu. Cara versi orang abang kayak mana? Nabi Isa alaihissalam, gitu aja Bang. Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, dia diangkat ke langit berdasarkan Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 171. Oke. Lalu Al-Quran An-Nisa surah ayat 171 mengatakan mereka berselisih paham tentang pembunuhan tersebut. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, Paulus dan orang Yahudi itu berselisih paham tentang Yesus. Paulus mengatakan masih hidup, yang lainnya mengatakan sudah mati. Al-Quran tidak keliru. Betul? Lalu kemudian Mazmur 91
mengatakan bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk melindungi Yesus, menantang Yesus, jangankan dibunuh, untuk jatuh kena kakinya batu pun Tuhan tidak izinkan. Yesus itu adalah orang yang taat, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya dia kemudian tidak mungkin dibunuh. Lihat narasi yang dibangun Lucu kemudian. aku dengar kau Bang Jum. Tadi kau kata-katain, ini kau sanjung-sanjung. Gimana sih? Bang Juma ini membela Yesus, bukan mengata-ngatai Yesus. Yang mengatai Yesus itu adalah kitab saudara, Galatia 3 nomor 13, yang mengatakan Yesus itu manusia terkutuk, yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu kitab saudara. Saya datang mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Galatia 3 nomor 13. Galatia berapa? 13 bro. Buka dulu kita. Iya, Bang Sihotang kalau mau dibuka nggak apa-apa, biar dibaca sama Bang Sihotang gitu. Ini siapa sih kerusuk-kerusuk nih suaranya? Ya. Bang Zuma, iya. Halo, dan Bang Sugi, Bang Andi. Maaf nih, saya jalan keluar rumah nih, jadi jangan pamit saya turun dulu lah. Ini nggak ada lawan nih nanti kalau pamit nih. Enggak, saya disuruh keluar nih, nemenin jalan-jalan, jadi bagaimana? Bentar dulu Pak Suki, aku belum dikit. Iya, iya. Iya, tunggu dulu Bang. Saya belum sama saya loh Pak Sugi ini. Iya, boleh. Pak Sugi nih mantap nih. Kita berjalan nih. Oke. Jadi malam ini Pak Suki diputuskan bahwa Yesus itu utusan Tuhan ya. Iya, memang benar dia utusan Tuhan. Dia bukan Bapa itu sendiri, bukan. Yang kalau menurut saya nih, kalau orang Kristen yang mengatakan Yesus itu Bapa sendiri karena memaksa dirinya sebelumnya, karena selalu kan berhadapan dengan Muslim selalu mengatakan satu Tuhan, ehad. Jadi dia ehadkan saja. Oke. Itu menurut saya gitu. Persingkat. Bagaimana dengan pendapat Kristen pada umumnya bahwa Yesus itu setara dengan Bapa? Bagaimana kira-kira? Sebentar Bang Handi ya. Ini si Hotang tadi kan dia buka Bible-nya tuh, Galatia 3:13. Gimana Bang si Hotang, udah dibuka ya? Sebelum ke Bang Suki ya. Orang si Hotang nggak punya Bible? Galatia 3 ayat 13. Mana ada kayak gitu perkataannya? Coba baca. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dan kutuk hukum Taurat. Hukum Tauratnya, aduh. Baca semua dulu, belum selesai. Coba dulu baca Bang Jum. Coba dulu baca Bang Jum. Kamu jangan baca setengah, terusin. Kristus ini Yesus ya. Aku udah Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum salah. Taurat. Enggak kayak gitu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuk. Siapa yang menjadi kutuk? Tergantung pada kayu salib. Ya, siapa yang menjadi kutuk di sini? Ini kan jelas. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Atas. Kok jadi judul? Judul itu kapan ada dibuat judul? Oleh karena imam di atasnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Juma. Loh, cantik kali mainmu, tapi manis sekali perkataanmu. Lah ini salah kau Jum. Justru saya ingin sesuai umurmu. Aduh, jangan bersangka buruk kau sama orang. Ini Yesus kawan. Umur gini. Sangka buruk aja kau sama gini. Dengarkan. Yesus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Kawan. Cantik aja lah hidupmu. Kamu harusnya berterima kasih karena kita lagi membela Yesus yang difitnah, terkutuk. Gimana kok jadi marah caramu? Di mana kami? Jadi kami ada. Jadi betul. Jadi betul Yesus itu mati terkutuk. Jadi betul.
Apanya mati terkutuk? Kalau Ini dengan jalan menjadi kutuk, dengan Aduh, jalan menjadi kawan, kutuk. kawan. Ini apa ini ya? Ini apa tertulis ini? Genomai apa tuh? Genomai seolah apa? Genomai seolah katara. kami AKBP ini kena seolah kami orang AKBP. Genomai katara artinya menjadi kutuk. Genomai katara artinya menjadi kutuk. Kalau Yesus kita menjadi baptisan kutuk. kita kembangkan dulu, bro. Jangan buat narasi. Al-Quran tadi saya bacakan loh. Al-Quran tadi saya bacakan loh. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, tidak datang nabi atau rasul kepada mereka, melainkan mereka selalu menghinakan nabi tersebut. Nah, ini keciduk di kitab saudara. Nabi Isa, turunin aja dia, nggak bisa diskusi dia. Udah turunin aja, percuma lawan orang kayak gini. Udah turunin. Kamu nggak bisa diskusi soalnya, nggak bisa diskusi kayak gitu ya. Udah turunin. Iya. Diskusi apa? Solusi. Ini kitab saudara si Hotang yang mengatakan sayang ilmunya Bang Juma untuk ngelawan bukan orang saya. kayak gini. Sayang ilmunya Bang Juma untuk ngelawan orang kayak gini. Turunin. Ya. Pembodohan lagi kalian. Udah turunin. Jangan masuk. Udah. Ya. Nggak ada gunanya ngelawan kayak gitu. Siap Ustadz Sugi. Iya, jadi si hotangnya juga sudah saya turunkan ya teman-teman ya. Ini buat teman-teman Kristen yang lainnya coba yang agak waras gitu ya, jangan Boleh yang kayak dijawab si pertanyaan hotang tadi? gitu. Boleh. Ya, silakan. Bang Suki. Ya. Tadi yang Bang Zuma katakan menjadi kutuk dia. Kutuk itu sebetulnya hukuman Bang Zuma. Jadi dia menjadi hukuman. Titipan. Yang titipan yang setara itu ya maksudnya? Bukan. Kenapa Yesus mengetahui kehendak Bapa karena dia adalah anaknya. Lalu kemudian kenapa Paulus juga bisa tahu kehendak Bapa? Dan itu tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Ya. Jadi melakukan kehendak Bapa itu kalau di dalam Roma 12 bukan melakukan, mengetahui kehendak Bapa, bukan melakukan. Kalau Yesus mengetahui karena dia anaknya. Kalau Paulus mengetahui kehendak Bapa karena apa? Ya, sedangkan Yesus tidak pernah mengucapkannya. Ya dia kan diangkat jadi utusannya. Jadi dia dikarunia Roh Kudus ya, sehingga dia boleh jadi mengerti. Dia waktu membaca kitab suci, membaca Injil, jadi lebih mengerti gitu. Makanya tulisan-tulisannya dia kan sebetulnya penjelasan dari apa yang Yesus ajarkan. Sebenarnya itu. Pertanyaan. Iya tadi yang Yesus menjadi kutuk gitu ya. Maksudnya itu hukuman Bang Zuma. Jadi dia yang benar menerima hukuman untuk membebaskan orang yang tadinya harus kena hukuman. Jadi makanya menggantikan posisi itu. Jadi kita manusia yang dulu sudah jatuh dalam dosa, Adam itu harusnya terhukum semua, tetapi dia rela menerima hukuman itu supaya yang lain bebas gitu. Kok terbalik dengan yang ada di Amsal ya Pak Suki ya? Kalau di Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan orang benar, orang pengkhianat dijadikan tebusan orang jujur. Kok kebalik Pak? Kebalik ya. Kalau itu memang di lingkungan atau komunitas orang berdosa semua Bang. Tetapi ini antara seluruh manusia dengan Sang Pencipta itu sendiri. Karena dia mau menebus kita dari kungkungan atau kuasa iblis. Jadi semua manusia yang mati itu di bawah kuasa iblis. Jika tidak ada yang menebusnya, atau dalam pengertian tidak ada yang memiliki kuasa lebih dari iblis, yaitu ketaatan itu, maka manusia nggak bisa ditebus. Jadi maksudnya menebus itu tadinya manusia yang mati itu di bawah kuasa iblis, sekarang iblis di bawah kuasa Yesus, sehingga iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia mau semuanya dibangkitkan, ya dibangkitkan. Semuanya nanti akan dihakimi. Jadi iblis sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu Bang. Makanya nanti waktu dia datang, dia menghakimi semua manusia termasuk juga iblis. Itulah maksudnya dia menebus itu Bang. Jadi memiliki kuasa dari yang punya kuasa itu Bang di dunia ini. Jadi sebelum Yesus masuk ke dalam dunia ini, dikuasai oleh isi jahat itu Bang, si iblis ini di dunia. Oke. Gini saudara saya nih ya. Di Galatia 3 ini
jelas sekali Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Ini yang rancu di sini. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel dan Bani Yakub. Ya. Terus kita di sini siapa, Bang? Kita di sini siapa? Kita di sini memang khusus bangsa Yahudi, Bang. Nah, jadi karena Taurat itu kenapa? memang diberikan kepada bangsa Yahudi, jadi berlaku untuk bangsa Yahudi. Tetapi Paulus juga mengatakan bukan orang yang mendengar Taurat dan dibenarkan, tetapi yang melakukan tuntutan-tuntutan Taurat. Jadi walaupun tuh hukum diberikan kepada bangsa Yahudi, kalau bangsa-bangsa lain itu menaati yang ada dalam Taurat, dia dibenarkan. Kenapa bisa kayak gitu, Bang? Di mana dalilnya tuh? Pak Suki. Pak Suki, gimana Pak Suki? Emang orang Galatia itu orang Yahudi ya? Orang Galatia lah. Oh ya, sebentar, ini ada diri sendiri, ini Kristen atau Muslim ini? Baik, diri sendiri, selamat malam. Selamat malam. Ya, Muslim atau non Muslim? Aku tidak punya agama, Mbak. Oh, turun. Nah, turun ya, turun, nggak jelas. Nggak punya agama, turun. Aku izin 2 menit dong sama Pak Suki bentar ya. Pak Iya, Suki. iya. Silakan, Bang, silakan. Ya, Pak Suki ini sebenarnya lapor. Pak Suki mendengarkan saya? Pak Suki mendengar saya? Mendengar. Saya Oke, baik. terdengar nggak? Terdengar. Ya bagus. Oh, Jadi terima kasih. Pak Suki, Ya. Pak Suki ini sudah selamat malam. Selamat malam Pak, nanti ya. Selamat malamnya nanti. Pak Suki ini sudah lepas lolos dari Yesus utusan Tuhan. Sudah deal di sana, dia yang meyakini Yohanes 13. Selangkah lebih maju daripada Kristen pada umumnya. Tinggal kita poles saja, Pak Suki. Bahwa mari kita kembalikan Yesus, ya, itu Yesus gitu. Ya, kalau dia jangan terlalu dekat ini tuh. Kalau dia utusan Tuhan, setujukah Anda kalau utusan Tuhan ini yang ada di muka bumi dilindungi oleh mengutus dia? Setujukah Anda di sini dulu, Pak Suki? Setuju. Baik, pintar. Yang ketiga, kalau dilindungi, menurut Anda, apakah Tuhan yang melindungi ini lepas dari pengawasan Tuhan sehingga Yesus mati terkutuk? Bagaimana Pak Suki? Tidak lepas dari perlindungannya. Oke, kalau tidak lepas dari sebentar. Iya Pak Ari, selamat malam. Sebentar ya Pak Ari ya, sebentar ya Pak Ari. Kalau Yesus tidak lepas dari perlindungan yang mengutus dia, kenapa mesti Anda imani Yesus itu mati di salib? Nah, ini ada menurut saya ada sedikit kurang mengerti menurut saya ya, Bang Andi. Ya, perlindungan itu bukan soal itu mati atau tidak mati, tetapi perlindungan Tuhan itu ketaatannya, Bang. Selama dia taat dan masih taat kepada Tuhan atau Bapa, itulah perlindungannya. Oke, baik. Jadi sekalipun dia mati, dibangkitkan, itulah perlindungannya. Ya, pasti. Menurut Anda, apakah Tuhan yang mengutus Yesus ini mengetahui Yesus mati terkutuk di salib? Tahu, Bang. Tahu, baik. Iya. Apakah Tuhan yang mengutus Yesus ini yang menghendaki utusannya mati terkutuk di salib? Iya, tentu. Ya, sebentar Bang Suki, mic-nya bisa agak dijauhin ya Bang Suki, biar lebih jelas Ya, suaranya. terlalu dekat, Pak. Ya. Ya, Ini di sini sebenarnya harus dipoles nih, Bang Juma. Ini harus dipoles. Tugas kita semua memoles. Kenapa? Pantaskah Tuhan yang Maha Kuasa, ya, membiarkan utusan yang Dia sayangi di muka bumi ini dibiarkan mati terkutuk? Menurut Suki pantas. Nah, ini harus dipoles nih selanjutnya. Silakan. Selesai dari saya. Ya, ini boleh ya. Juma, ya. Gimana? Ya. Jadi gini, Bung. Di dalam Mazmur 91 kan tadi saya sudah singgung ya.
kalau kita melihat dari akar permasalahan sampai kepada Mazmur 91 itu ada di dalam kitab Matius 4. Di Matius 4 itu sangat jelas dikatakan bahwa ketika iblis menguji Yesus, di situ iblisnya mengatakan gini, jika engkau adalah anak Tuhan, kan gitu ya. Ya bang. Maka jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Begitu datanya di dalam Mazmur 4 nomor 6. Ini pembicaraan iblis dengan Yesus. Iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau, bahwa jika benar engkau adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya agar mereka menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Poinnya yang ingin saya katakan di sini adalah ternyata memang betul ada tertulis tentang Yesus di dalam Mazmur 91. Di situ dikatakan bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati mereka melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, ya, dan akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini nubuatan untuk Yesus, Pak. Jadi Yesus tidak akan mungkin kena musibah. Yesus tidak akan mungkin. Malah Yesus dikatakan di sini, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Anak singa dan ular naga aja Yesus sanggup untuk injak. Bagaimana mungkin tentara Romawi tidak mampu kemudian oleh Yesus untuk basmi orang-orang itu? Makanya dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ini sesuai dengan Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, kemudian dengan panjang umur dia berada di atas langit. Itu gimana itu bang? Jelas ini di dalam Matius 4 iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau. Nubuatannya jelas ada di Mazmur 91. Ternyata Yesus tidak akan mungkin dibunuh. Kena malapetaka saja tidak. Silakan. Sedikit saya tambahin. Di dalam Ibrani 5 ayat 7. Di situ sangat jelas dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu dari hadapanku, biarlah berlalu, tapi jangan menuruti kehendakku, biarlah berlalu menurut kehendak Engkau. Akhirnya Tuhan memberi menyuruh malaikat ya untuk memberi kekuatan. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat ini membuktikan bahwa Yesus itu diselamatkan karena kesalehannya. Dia berdoa, bahkan dia diluputkan dari maut nih. Ya, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Apakah doa Yesus nggak didengar sehingga Yesus harus mati? Padahal jelas-jelas di sini menyelamatkannya dari maut. Oh, Yesus dibangkitkan tapi tetap mengalami maut. Berarti dia tidak dilepaskan dari maut kalau begitu. Nah, Pak Suki tadi mengatakan, oh itu bukan diselamatkan dari mati, bukan dijaga dari kematian. Tapi ayat ini mengatakan dia akan diselamatkan dari maut. Ya, ketika dia berdoa di Taman Getsemani itu mengutus malaikat untuk memberi kekuatan. Sinkron dengan ayat ini, Pak. Jadi nyata bahwa Yesus itu ya tidak mati di salib,
Ya, seperti itu, apalagi kalau kita lihat waktu Yesus bangkit. Apa kata Yesus di dalam Lukas 24 ayat 36 ketika para murid itu menyangka Yesus hantu. Kata Yesus, kenapa kamu takut? Ini aku sendiri. Lihatlah, rabalah. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Nah, untuk ketika para murid itu masih tidak percaya, Yesus ingin membuktikannya sekali lagi. Adakah kau makanan? Kemudian para murid memberikan ikan goreng, lalu Yesus memakannya di hadapan mereka. Apakah ini untuk membuktikan Yesus bangkit atau tidak bangkit? Karena kalau dia bangkit seharusnya berupa roh, sebagaimana yang diajarkan Yesus dalam Lukas 20 ayat 36 ketika orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus tentang wanita yang punya 7 suami. Nanti di hari kebangkitan siapa yang menjadi suaminya? Dijawab oleh Yesus, pada waktu dibangkitkan orang tidak dikawinkan. Orang Kristen memahami ini surga, padahal itu hari kebangkitan. Ya, ia akan seperti malaikat di surga. Dia akan seperti roh. Nah, seharusnya kalau memang Yesus itu bangkit, dia berupa roh dong. Tidak lengkap dengan daging dan tulangnya. Tidak makan ikan goreng. Kalau makan ikan goreng, roh makan ikan goreng, pecel lele lari setiap malam. Kan begitu. Nah, ini fakta Yesus ini tidak dibangkitkan. Apalagi ketika kita lihat, ya, ketika Yesus itu ditusuk lambungnya, lalu segera keluar air dan darah. Ini membuktikan Yesus belum mati. Karena tidak ada orang mati dilukai baru keluar darah, itu tidak mungkin. Darah itu bisa keluar kalau jantung itu memompa sehingga mengakibatkan darah itu beredar. Nah, sementara ketika Yesus ditusuk lambungnya itu katanya sudah mati. Ya kan, setelah Yesus berteriak Eloi Eloi lama sabachthani itu, katanya Yesus sudah mati. Kemudian orang-orang tentara Yahudi itu menurunkan 2 orang yang di sebelah kanan dan kirinya untuk dipatahkan kakinya karena tidak mati kan. Nah, akhirnya kalau kita lihat jarak antara Yesus mati sampai menurunkan kedua orang itu kan jarak lama. Masa setelah itu ditusuk lambungnya tetap mengeluarkan darah? Nah, ini membuktikan Yesus belum mati. Seperti itu, Pak. Lanjut. Ya. Jadi tadi pertanyaan Bang Juma ya, yang di Matius 4 itu ya, bahwa Matius 4, 6. Iya. Jadi kalau Yesus mau menjatuhkan dirinya, itu nubuatannya di Mazmur itu dia akan diselamatkan atau ditatang oleh para malaikat gitu ya. Tapi Yesus tidak mau, karena yang memerintahkan iblis. Jadi Tuhan Yesus ini nggak mau mencobai Bapaknya di sorga gitu. Tapi itu memang faktanya. Kenapa malaikat menatang, itu bukan hanya Yesus sebenarnya. Jadi semua orang yang taat melakukan kehendak Bapa pasti dilindungi. Maksudnya begitu, sekalipun dia mati, dia akan tetap hidup. Mengapa Yesus berdoa waktu dia di Taman Getsemani yang dapat membebaskan dia dari maut? Sekalipun dia mati, masuk ke dalam alam maut, di mana di sana ada iblis yang menguasai alam maut, tetapi iblis tidak berkuasa, sehingga dia harus dibangkitkan. Ya gitu. Aduh, ada suara bentar nih, Bang. Ya, lanjut dulu nih. Lagi diajak ngobrol jadi saya susah. Oh, oke. Kalau boleh saya titip PR aja nih ke Pak Suki nih ya. Dengerin baik-baik, Bang. Baik-baik. Tolong dicerna pakai logika akal sehat. Pertama, 1. Tuhan Maha Kuasa itu memilih Bunda Maria, wanita suci, wanita yang paling soleha di muka bumi waktu itu, memperlihatkan kekuasaannya sehingga Bunda Maria hamil tanpa ada suami. Lahirlah Yesus yang Anda anggap sebagai utusan Tuhan. Langkah pertama Anda maju di sini. Tinggal bagaimana caranya memakai akal sehat Anda, hindarkan daripada kemauan orang-orang kafir, kemauan orang-orang jahat, kemauan orang-orang penjajah yang ingin mencelakai utusan ini. 1 ya. Saya mohon Bapak Suki, berhentilah
mengiyakan iblis, mengiyakan penjajah, mengiyakan orang kafir untuk mencederai apalagi menyentuh utusan Tuhan ini. Lebih baik kita sekarang mengembalikan cerita yang tidak masuk akal ini, cerita atau kisah orang-orang kafir atau ajaran-ajaran pagan yang diberikan kepada Yesus. Kembalikan dia sebagaimana mestinya, bahwa Yesus itu utusan, dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diselamatkan daripada godaan-godaan setan yang terkutuk, termasuk kepada orang-orang yang ingin membunuh dia. Bukan Yesus Amasia, anak Bunda Maria itu yang dibunuh, tapi orang lain. Biarkanlah utusan Tuhan ini, mari kita kembalikan akal sehat kita bahwa Yesua Amasia itu tidak disentuh oleh siapapun, tapi diselamatkan oleh yang mengutus dia. Ini PR buat Anda. Semoga Anda malam ini bisa mempelajarinya dengan baik, dan saya tunggu 6 tahun kemudian Anda melapor kepada kami. Makasih. Ya, terima kasih Bang Andi. 6 hari lah. Buat PR kan ya. Jadi nggak perlu dijawab begitu maksudnya. Direnungkan aja. Ya jadi begini ya tanpa menjawab, tapi pengertian saya begini Bang. Anggap dia tidak ya. Gimana? Pak Suki. Nah ini kan saya belum nih. Saya titip lagi terakhir nih. Untuk di menit 15 ya. Saya mau tanya kayak begini Pak Suki, simple ini. Izin ya Bang Ari ya, bentar ya. Dikit aja. Saya dikit-dikit kok nanya, nggak banyak-banyak. Jadi gini Pak, Yesus sebagai manusia dulu Pak ya, bukan Yesus sebagai Tuhan dulu. Yesus sebagai manusia, maka dia bisa terluka. Karena Yesus manusia, maka dia bisa lapar. Karena Yesus manusia, maka dia bisa takut. Karena Yesus sebagai manusia, maka dia bisa mati. Ya, maka dia bisa mati. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, yang menebus dosa manusia itu manusia atau Tuhan Pak? Ya, jawabannya Tuhan Bapak yang menebus. Yang mati siapa Pak? Manusia atau Tuhan? Manusia Bang. Maka yang menebus dosa karena kematian itu manusia atau Tuhan? Ya, manusia. Jadi manusia ditebus oleh manusia Bang. Jadi manusia yang berdosa ini terhukum, lalu digantikan oleh satu ini. Tetapi yang satu ini karena dia taat kepada Bapa dibangkitkan. Jadi maut kosong Bang. Seandainya yang dibangkitkan orang yang di dalam maut itu takut akan Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan, dia berkenan, dia akan dibangkitkan bersama Tuhan. Gitu Bang. Siap. Silakan Bang Ari. Tolong ya Pak Suki ya, PR saya ya. Selamat malam Bang Andi. Iya. Sama ini yang siapa ini namanya? Suma ke siapa nih? Ya, makasih Bang Ari. Silakan Bang Aska. Selamat malam. Bang Suma tadi kan Bang Suma bilang. Oh iya belum ya. Bahwa Yesus mati itu menebus dosa orang Kristen. Ya kan? Sempat ngomong begitu kan? Di dalam kitab orang Kristen, Yesus mati bukan menebus dosa orang Kristen, tapi dosa manusia. Dosa manusia itu siapa? Yaitu dosa saudara dan saya. Tidak ada dosa orang Islam yang ditebus, orang Kristen yang ditebus. Jadi kalau mau bicara mengenai Alkitab, kenapa bisa Pak? Kenapa bisa dosa saya yang ditebus oleh darah manusia? Yang ajarin itu siapa? Bukan, yang menebus Yesus mati itu menebus dosa manusia, bukan dosa orang Kristen. Kenapa mesti mati untuk nebus dosa? Kan di dalam Alkitabnya tertulis begitu. Ya, menebus apa? Menebus itu dengan cara berdoa, mohon ampun. Yehezkiel 18, 20-23. Yang Yesus itu adalah menebus dosa manusia. Dosa siapa manusia itu? Yang tentu dosa saya. Maksud saya Pak, ajaran siapa menebus dosa dengan darah manusia? Itu ajaran siapa? Tidak ada menebus dosa manusia dengan darah. Dengan cara apa Yesus menebus? Ya dia dibunuh karena menebus dosa manusia. Kematiannya itu atas tebusan dosa manusia. Kenapa bisa membunuh manusia? Yang membunuh manusia itu mendatangkan dosa.
bukan menghapuskan dosa. Jangan engkau membunuh manusia, jangan engkau membunuh. Itu perintahnya. Kenapa justru membunuh, justru menghapuskan dosa? Ini ajaran dari mana? Justru membunuh itu mendatangkan dosa. Kok bisa kebalik? Saya mau bertanya, menghapus dosa dengan tebus dosa itu sama nggak? Menghapus dosa, gimana? Kan Bapak bilang, Abang kan bilang menghapus dosa. Saya bilang tebus dosa, bukan hapus. Iya, kenapa dosa ditebus? Kenapa dosa ditebus dengan cara membunuh manusia? Ya Yesus itu bukan manusia, Yesus itu diutus ke dunia menyerupai manusia, tapi dia itu adalah Allah. Loh, kenapa menebus dosa dengan membunuh Tuhan? Iya, cara menebusnya dosa manusia dengan cara seperti itu. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan menghapus dosa, menebus dosa dengan cara membunuh Tuhan? Yang ngajarin siapa? Baca Alkitab, jangan comot satu-satu ayat, tapi harus menyeluruh. Gitu loh ya. Yang saya kan tadi tanya. Ya, pada bagian mana Bible? Saya dengar tadi Bang Suma bilang bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu menebus dosa orang Kristen. Menurut saya itu pemahaman yang keliru. Karena Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Dosa manusia itu siapa? Ya tentu yang ada di Rum dan dosa saya. Itu yang disebut manusia. Itu menurut Bang Ari. Tapi menurut Bible tidak boleh membunuh manusia, apalagi membunuh Tuhan. Nggak ada yang bisa bunuh Tuhan, Pak. Nggak bisa Tuhan itu dibunuh. Ya, buktinya di dalam Alkitab Yesus dibunuh karena dosa manusia. Siapa yang bunuh Tuhan? Bacalah kembali di dalam Alkitab biar tahu. Enggak, saya tanya siapa yang mampu membunuh Tuhan? Sekarang gini, Bang. Saya tanya, jawab dulu Bang Ari. Siapa yang mampu membunuh Tuhan? Dengar dulu, sekarang begini. Yesus atau Tuhan yang dibunuh. Itu bukan yang membunuh Tuhan ini siapa, Pak? Di dalam Alkitab tidak menyebutkan oknum yang si pembunuh itu. Loh, katanya tadi dibunuh. Siapa yang bunuh Yesus? Tuhan Anda siapa? Yang membunuh Tuhan Anda itulah yang Anda harus tuhankan. Karena dia mampu membunuh Tuhan. Kenapa Anda tidak tuhankan yang membunuh Tuhan Anda? Kenapa? Oh, yang mentuhankan. Siapa yang mentuhankan Tuhan? Enggak, maksud saya Tuhan Anda kan dibunuh. Kenapa Anda tidak menuhankan yang membunuh Tuhan Anda? Karena dia lebih sakti. Tuhan dibunuh, puang ya. Dari mana? Bang Ari, suaranya terlalu besar, boleh dijauhin dikit nggak? Terlalu besar suaranya Bang Ari. Dijauhkan lagi, itu terlalu besar, sakit telinga, soalnya dengarnya nggak nyaman. Tolong Bang Ari. Siapa yang menonton si pembunuh? Kan orang gila. Nah, apakah tidak gila ketika ada Tuhan yang dibunuh oleh manusia? Apakah tidak gila itu? Tuhan pencipta langit dan bumi dibunuh oleh makhluknya sendiri. Apakah itu tidak gila? Sekarang begini, contoh sederhana, Bang. Anak saya. Anak Anda, kenapa? Anak Anda apa anak Honda? Anak Anda kenapa, Bang? Begini, kalau tidak mengerti ajaran Kristen, janganlah bahas ajaran agama Kristen, bahas saja agama kalian. Justru kita mau mengerti, makanya kita tanya. Siapa yang mengajarkan menebus dosa dengan cara membunuh Tuhan? Siapa, Ri? Tuhan bisa menghapus dosa dengan cara bakar tai sapi. Ngapain Tuhan harus mati? Coba. Yesus dibunuh, bukan ada suruhan siapa dan siapa. Bang Ari. Bang Ari, coba dipahami dulu pertanyaannya Bang Ari, pelan-pelan. Supaya nggak terburu-buru menjawabnya, dipahami dulu pertanyaannya. Bang Ari, di dalam kitab Anda, di dalam kitab Anda, Keluaran 29 ayat 14,
dosa bisa ditebus dengan cara bakar tai sapi. Coba, untuk apa lagi Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa mati? Ya, benar. Itu di kitab mana, Mas? Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar di luar kemahmu sampai habis. Itulah korban penghapus dosa. Coba. Bentar. Nah, bukalah kalau nggak percaya. Bentar. Dibuka aja Bang Ari. Kok mantap-mantap? Tapi Pak Ari ini pinter loh. Pak Ari, gue akui dia pinter dia. Coba. Sama satu lagi tolong dijauhkan mic-nya ya Bang Ari ya. Terlalu besar sekali suaranya. Serius. Kecilan kebalik ntar dia jauhi beneran. Di Yesaya 6 nomor 7 juga ada itu Bang Ari. Itu Pak Ari itu. Cium batu bisa menghapuskan dosa. Bahkan Imamat 5 nomor 11 ya. Imamat 5 nomor 11 juga ada itu tepung. Keluaran 29:14. Bang Ari tadi udah ditunjukkan tuh sama host. Tunjukin, Mbak. Coba tunjukkan Mbak Natalia, Mbak Khotijah. Kalau Tuhan bisa menyelesaikan dosa dengan cara bakar tai sapi, ngapain Tuhan harus mati? Bang, yang logis aja lah. Keluaran berapa, Bang? Keluaran 29:14, Bang. Tuh, tetapi daging lembu jantan itu ya daging dan kotorannya kulitnya. Tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di depan dengan api di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Coba, itu dia. Ngapain Itu ribet. Itu ribet cari tai sapinya ribet. Mending pakai Yesaya 6 nomor 7. Bukan, Mbak. Apa itu? Bukan, Mbak. Yesaya 6 nomor 7, Mbak. Menyentuhkan mulut ke batu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Batu, cium batu. Keluaran naik berapa? Buset. Aduh, 14 Bang, 14. Keluaran 29:14. Itu udah ditampilkan di layar Bang Ari. Saya suruh Bisa beli nggak katen matiin sekilo handphonenya nanti loh. Sekarang yang dulu? Itu kan Yesaya udah nih. ditampilin di Ini layar. Bang Ari Yesaya coba matiin handphonenya dulu Ini yang di biar Yesaya bisa nih. ini kebaca. Itu yang di saya, cium batu dengan mulut. Selesai dosa. Imamat 5 nomor 11 dengan tepung juga. Aduh parah ini. Tapi sudah baca atau tidak? Setelah ini kan perjanjian lama. Saya mau tanya, keluaran itu perjanjian lama? Iya, itu perjanjian baru. lama. Perjanjian baru. Perjanjian baru. Keluaran baru Kristen. Perjanjian baru untuk Yahudi, perjanjian lama untuk Kristen. Oh inilah, ini karena kalian tidak paham, tapi baru ajaran orang Kristen yang susah. Nggak pahamnya di mana, Bang? Saudara Ari yang tidak paham. Keluaran itu perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel. Yeremia 31 tuh. Nah, iya. Jangan kebanyakan, satu aja pusing. Kita udah lanjut. Susah kalian ini. Gini aja Ri, ini singkat aja Ri. Lu gak ngerti Bible gini aja. Aduh, yang naik kok cuma modal begini sih ya. Gini aja Ri, lu dengerin gua Ri, dengerin lu. Pusing dah gua. Ri, dengerin gua dulu Ri. Ri, dengerin gua Ri. Dengerin Ri. Gak usah pakai Bible deh, lu gak ngerti. Gini aja. Pantaskah Tuhan dibunuh Ri? Pergi dia. Kabur dia. Sok dia. Tai sapi bisa menghapus dosa, sok dia. Kabur ya Allah. Mana nih kok nggak ada Kristen lain kali ini? Yang pinter nih Pak Sugi doang. Disapa dulu itu Bang Aska. Oh ya, Bang Aska. Masuk. Iya, paham ya. Masuk mau datang besok. Bang Aska. 2 Tawarik 6 ayat 21. Tuhan bisa mengampuni dosa dari surga. Ngapain harus turun gitu loh? Kurang kerjaan kali. Bang Aska mic-nya di mute ya. Mute Bang Aska.
Gimana Bang Suki? Atau mungkin Bunda Rahma dari tadi soalnya belum bersuara nih Bunda Rahma nih. Assalamualaikum Bunda Rahma. Tapi yang jelas saya udah kasih pekerjaan rumah ya Pak Suki ya, mudah-mudahan 6 tahun, 6 hari kemudian lah bisa Bersahadat. lagi di sini. Oh, kirain Bisa bersahadat. meresapi lah. Ya, bisa meresapi lah bahwa akal kita harus dipakai. Kalau kotoran sapi, lembu bisa mencium, batu dan seterusnya itu bisa menebus dosa, ya ngapain juga Tuhan di bumi menebus dosa kan gitu. Ini Semoga mana akalnya orang-orang Kristen ini mana nih tadi ada yang permintaan setujui langsung ngajir ini. Saya yang menanya boleh nggak? Bang Boleh, Adi Pak, boleh, atau Pak. Bang Juma? Boleh. Iya, Bang Sugi. Pertanyaannya Dan bagus sekali, silakan dia jawab. Belum ya? Di Muslim itu kan ada namanya apa? Ketakwaan dan akhlak gitu. Kalau menurut Abang ini mana lebih utama? Takwa dengan akhlak itu. Di dalam menentukan orang itu nanti akan selamat, Bang. Takwa itu yang menyebabkan akhlak, Bang. Gitu. Kalau dia Iya. tidak bertakwa, bisa nggak akhlaknya baik? Karena akhlak ini kan gini, Bang. Akhlak itu segala pekerjaan yang kita lakukan disandarkan kepada Allah. Ya. Ya, itu akhlak. Makanya ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya mati dan hidupku itu hanya untuk Allah. Itulah akhlak. Jadi tidak mungkin orang bertakwa bisa berakhlak. Tidak bisa. Orang bertakwa akhirnya berakhlak. Kalau tidak bertakwa tidak bisa berakhlak, gitu. Gini, kan orang sudah bertakwa nih, lalu kan punya akhlak, kan begitu ya. Setelah dia sudah punya akhlak, sudah mengerti takwanya. Takwanya ini sifatnya pengertian, pengajaran, atau mengerti kehendak Tuhan, atau memang ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan takwa itu? Ya, kegiatan yang harus dilakukan, semisal puasa, sholat, zakat, haji, itu kegiatannya. Oh gitu. Ya. Nah, seandainya nih takwanya sudah menghasilkan akhlak, ya. Lalu dia tidak menjalankan lagi ketakwaan itu seperti puasanya, seperti hajinya, Ya, seperti apa. jadinya Tetap fasik, akhlaknya Bang. tadi yang bagus. Oh, tidak bisa, itu Kenapa nanti dibilang fasik? fasik karena sudah tahu itu aturan tapi tidak mau menjalankan. Itu jadinya fasik. Pengertian fasik itu apa? Fasik itu sudah tahu itu aturan, itu sudah tahu larangan, itu sudah tahu perintah, tapi dia langgar. Itu fasik. Nah, tapi kan perintah atau larangannya ini kan bukan sifatnya jahat. Sedangkan kejahatan itu pasti mempengaruhi dari akhlak itu, Bang. Enggak, tadi kan Anda mengatakan, misalnya akhlaknya sudah bagus, bolehkah dia tidak bertakwa? Kan begitu. Nah, kalau Ya. dia tidak bertakwa, maka jatuhnya dia ke fasik. Ya, itu menurut pemahaman Abang. Ya memang Muslim, begitu. Ya. Ya kalau saya fasik itu pengertiannya itu orang yang jadi munafik gitu. Dia nampak luarnya itu seperti Iya, orang saleh, betul, tetapi hatinya gitu. Iya, Tapi kalau betul. seandainya gitu, ya kalau Itu hatinya sudah munafik itu baik, harus ada perbuatan, Bang. Kalau di Islam itu kan munafik itu gini, bila dia berbicara dia dusta, ya kan? Bila dia dipercaya dia berkhianat, bila dia berjanji dia ingkar. Nah ini munafik. Gitu. Nah munafik ini Ya, itu ciri-cirinya sama seperti orang fasik juga. Sudah tahu itu larangan, sudah tahu itu aturan, dia terjang. Makanya fasik dan munafik ini disandingkan. Tempatnya lebih neraka lebih dalam daripada orang kafir. sekalipun dia akhlaknya sudah jadi bagus gitu ya, cuman dia tidak melaksanakan yang namanya ketakwaan itu ya tadi. Oh, enggak bisa. Nggak bisa lagi. Oh begitu. Enggak bisa. Kalau dia bertakwa, akhirnya dia akhlak. Kalau dia tidak bertakwa, tidak ada akhlak. Karena akhlak itu saya kasih tahu tadi, segala perbuatan kita yang kita sandarkan hanya untuk Allah saja. Itulah takwa. Kalau dia tidak takwa, tidak ada akhlak, gitu. Betul. Ya, maksudnya begini Bang, seperti Abang
Zuki sendiri kan sudah punya takwanya bagus, lalu sudah mengasihkan akhlak ini, karena akhlaknya sudah dialami dan bisa dipertahankan, ya udah tinggalin aja dia punya takwanya, gitu loh maksudnya. Udah bisa, Itu karena begini, nggak boleh ada ya? hadis yang mengatakan inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Ya, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, seperti itu. Ya, Makanya kalau ada dia sudah runutannya mengetahui, nanti, Bang. kan gini Bang, sholat itu kan ulang-ulang ya. Kalau sudah mengerti setelah sholat itu menghasilkan ketakwaan, menghasilkan dia sudah tidak mungkar lagi, udah baik lah dari segala kejahatan, ya sudah, nggak usah sholat aja lah, kan sudah tahu hasilnya. Nah, sudah menghasilkan saya gitu loh. ibaratkan Ibarat begini. sekolah itu, Ya, sekolah begini, Pak, saya sudah begini, dapat saya ibaratkan pengetahuan ya begini. sholat lagi bagaimana sekolah. Begini, saya ibaratkan begini. Anda sudah tahu dengan melakukan sesuatu ini Anda mendapat untung yang besar. Apakah Anda akan berhenti dari usaha Anda? Ya tidak. Iya. Justru semakin giat. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita bertakwa menghasilkan akhlak, maka kita tidak berhenti, semakin memperbaiki ketakwaan kita supaya akhlak kita semakin bagus. Makanya dalilnya inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Begitu, Pak. Ya. Memang ada perbedaan sih ya. Kalau di yang saya pahami di kekristenan itu yang dibutuhkan hanya akhlaknya. Caranya bagaimana? Dia punya ketakwaan, maksudnya mau sarananya seperti apa, medianya bagaimana untuk menghasilkan akhlak ini. Tentu yang utama itu akhlak. Jadi sama seperti yang Yesus katakan, bukan yang orang panggil aku Tuhan Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Ternyata Yesus merujuk kepada yang akhlak ini, Bang. Melakukan kehendak Bapa itu akhlak, bicara akhlak gitu. Mau caranya gimana? Sholat 3 waktu 4 waktu seperti orang Yahudi. Itu bedanya. Kalau di gitu. Islam itu segala sesuatu sudah ada aturan. Jadi tidak boleh nyimpang dari aturan ini. Nah, kalau di Kristen enggak. Kan begitu. Gereja ini beda ibadahnya, gereja ini beda ibadahnya. Karena tidak ada aturan yang jelas. Sementara Islam sangat jelas. Nabi mengatakan sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, seperti itu ada aturan jelas begitu, Pak. Maka Aki Juma kalau kurang ditambahi. Ya, bedanya memang Islam ini benar-benar agama. Karena memang harus ada aturan yang harus dijalankan. Jika tidak, dia makanya dikatakan tidak beragama. Di kekristenan tidak ada syariatnya, nggak ada. Tetapi dia jalan hidup. Jalan hidup anak Allah yang dicontohkan teladani oleh Yesus. Jadi sudah mengikuti teladan dia aja. Dia ibaratnya itu Taurat yang disempurnakan. Dia itu Taurat yang hidup. Karena dia telah menggenapi Taurat. Sekarang udah contoh aja langsung orang yang telah menggenapi Taurat, udah nggak usah buka Taurat ya, begitu Bang. Izin Pak Suki, saya suka bagian kalimat yang tadi bahwa Islam itu layak disebut sebagai agama. Saya menganggap bahwa berarti Pak Suki sudah selesai soal definisi agama ya. Sudah selesai berarti persoalan definisi agama. Berarti sudah paham secara esensial. Dan Pak Suki sepertinya sepakat juga bahwa Kristenan itu sepertinya tidak tepat kalau dikatakan sebagai agama, betul ya? Iya, betul Bang. Oke, tapi tidak dikatakan sebagai anome juga ya, lawan kata agama atau kacau ya. Iya. Ya, oke pas. Ya, soal benar ketakwaan begitu, tadi kalau boleh singkat, ini titipan netizen juga. Ketakwaan itu adalah hal yang berkaitan dengan Allah, lalu kemudian diperuntukkan untuk Allah. Kalau akhlak itu adalah hal yang berkaitan dengan manusia, lalu diperuntukkan untuk Allah. Jadi ada hablum minallah. Betul. Ya, untuk Allah ada hablum minannas, itu untuk manusia. Dalam Islam, ketakwaan dengan akhlak itu sejalan, sama seperti begini. Mustahil orang yang bertakwa itu bisa berakhlak baik, sama dengan mustahil orang yang tidak punya hormon itu bisa jatuh cinta. Simpelnya kayak begitu. Nah, pas sekali itu analoginya itu. Betul. Gitu ya. Karena pabriknya akhlak itu dari takwa itu. Gitu, Bang. Jadi pabriknya akhlak dari takwa. Kalau orang bertakwa kemungkinan bisa berakhlak, tapi nggak 100% bisa ya. Artinya nggak mungkin menjamin orang bertakwa pasti akhlaknya bagus. Nah, ini dilihat dari ketakwaan dia ini benar-benar enggak? Atau dia hanya gara-gara ingin dipuji orang lain, ya kan? Lalu dia pura-pura takwa, ya ini tidak akan menghasilkan perbuatan yang benar.
Iya, Nah, di artinya tidak situ- bisa menjamin, nggak otomatis. Itu Nah, masih kalau dia juga takwanya itu benar hanya kepada Allah, pasti menghasilkan yang benar. Makanya Ya, di itu dalam idealnya Al-Quran gitu, dikatakan idealnya gitu ya. fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat walaupun dia sholat celaka. Nah, orang-orang seperti apa yang walaupun dia sholat celaka? Alladzina fawailul lil musallin. Ya, celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ang sholatihim sahun. Nah, lalai ini dia kadang sholat, kadang enggak, ya kan, mengundur-undur waktunya dan sebagainya. Fawailul lil musallin alladzina hum ang sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya ingin dilihat orang. Ini tidak menghasilkan ketakwaan yang sebenarnya, ya. Wayam naunal maun, dan dia itu enggan memberi sedekah walaupun dia itu sudah sholat tapi lalai dalam sholatnya ingin dilihat orang lain, dia tidak mau berderma, tidak mau bersedekah, sholatnya sia-sia, tidak menghasilkan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, tidak bisa mencegah perbuatannya keji dan mungkar. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sudah sholat tetapi perbuatannya masih ngaco. Ini bukan sholatnya yang salah, tetapi perbuatan dia yang salah, menjalankan sholat tapi tidak mempraktekkan sholat itu sendiri. Begitu, Pak. ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, seharusnya yang utama itu hasil akhirnya, yaitu akhlak itu, Bang, maksud saya. Sebab artinya nggak ada gunanya juga orang sholat tetapi akhlaknya nggak terbentuk. Lebih baik orang bisa membentuk akhlak sekalipun dia nggak sholat. Oh, Sekarang bisa. gini, Nggak jadi. Iya, Nggak ya memang jadi, karena Pak. ini agama ya. Karena Nggak memang jadi. agama ya memang harus ikut aturannya itu. Iya. Ya Kan kalau saya dari bilang sudut pandang tadi, saya kan beda ya. takwa adalah pabrik Tabriknya. akhlak. Ya, takwa adalah pabrik akhlak. Seperti itu, orang yang bertakwa, benar-benar takwa, atiullaha wa atiur rasul, maka dia akan mendapatkan akhlak yang baik. Seperti itu di dalam Islam itu. Nah, akhlak itu yang dihasilkan oleh orang Islam atau Muslim itu memiliki akhlak yang bagus ini, bisa nggak dilihat di orang di luar sana, di orang-orang yang bukan Muslim punya Ya bisa. akhlak yang sama? Ada nggak? Bisa. Ada ya? Ya, Bisa ya? banyak. Jadi gitu. Ya pasti bisa lah. kenapa Ya. kenapa seorang ateis itu yang tetap berbuat baik seumur hidupnya tapi dia dimasukkan ke dalam neraka? Betul, ateis yang berbuat baik maka dia hanya layak disebut sebagai manusia yang bermoral tetapi tidak berakhlak. Dia bisa disebut sebagai manusia yang berakhlak ketika dia menghargai, bukan hanya menghargai ciptaan tetapi menghargai penciptanya, maka dia layak disebut sebagai akhlak. Tapi kalau hanya berbuat baik kepada manusia, dia hanya disebut sebagai manusia yang bermoral. Itu aja Pak bedanya. Ya, Gitu betul. Kalau zaman dulu ya, di perjanjian lama itu kan jangan ada padamu ilah lain. Tapi di zaman anugerah itu ilah lain itu bukan dalam bentuk-bentuk wujud, tetapi dalam pengertian, dalam penghormatan. Mana yang disanjung, yang dimuliakan, yang dihormati lebih dari Tuhan sendiri, baik itu manusia atau benda-benda, itulah dia menuhankan atau dia mengilahkan itu, Bang. Artinya begini, jadi Tuhan itu kan sumber sukacita damai ya. Jadi sumber sukacita damainya itu manusia atas dasar karena Tuhan taat melakukan kehendaknya Tuhan, atau bahagia sukacitanya karena benda-benda atau orang. Nah ini juga sama dikatakan sebagai menduakan Tuhan atau berselingkuh, Bang. Itu luasnya seperti ini. Waktu zaman Taurat itu sempit sekali. Dianggap yang namanya patung disembah itu baru dia menyembah ilah lain. Enggak. Di zaman sekarang itu jadi katakan mamon itu artinya harta benda atau kepopularitasan, kekayaan atau kedudukan. Kalau itu dia merasa bangga, merasa menjadi tinggi hati, inilah dia menuhankan sebetulnya. Betul, saya Cuman setuju. manusia tidak menyadari Ya, gitu. Saya Betul kan, setuju ya? itu, betul. Begini. Jadi gini Pak, contoh di Islam misalnya gini ya, kita tidak sholat karena lebih taat kepada pemimpin misalnya kan. Iya, Itu saja sudah bisa dikategorikan kita menuhankan pemimpin. Gitu ya. Nah, seperti itu ya, di dalam Islam seperti itu. Jadi Allah itu harus dinomorsatukan, tidak boleh diduakan.
Mana yang harus kita dahulukan, perintah Allah atau perintah manusia? Ketika kita mendahulukan perintah Allah, itulah kita menuhankan Allah. Tetapi ketika kita mendahulukan perintah manusia, maka kita menuhankan manusia. Seperti itu. Sampai seperti itu apanya di dalam Islam. Ketika kita lebih mencintai harta kita daripada Allah, berarti Anda sedang menuhankan hartanya. Begitu. Iya benar Bang. Iya setuju tuh. Cuma ada perbedaannya antara kewajiban sholat, kalau tidak memenuhi sholat itu dibandingkan memenuhi kemauan pimpinannya, berarti dia menuhankan pimpinannya gitu kan ya. Iya. Tapi kalau di Kristen karena nggak ada kewajiban yang sifatnya salah atau berdosa, jadi yang nggak ada seperti itu. Misalnya ini hari Minggu kan harusnya ke gereja, kalau nggak ke gereja kamu nggak taat kepada Tuhan, enggak. Ya karena nggak ada perintah itu, betul. Nah ya, karena bener kan, nah apakah orang yang meninggal tidak masuk gereja berdosa? Ya enggak juga, orang nggak ada perintah, ada larangan, baru ada sanksi. Kalau larangan itu dilanggar, baru ada sanksi. Tapi kalau nggak ada perintah, ya kan, ya nggak ada namanya pelanggaran gitu loh. Misalnya orang Kristen nggak ke gereja, apakah berdosa? Ya enggak, orang nggak ada perintahnya kok. Betul. Begitu. Ya, setuju. Ya lanjut Pak Sugi. Ya. Pak Ustadz Juma, Akhi Juma, monggo. Bang Zuma silakan. Bang Zuma mau ditanya. Ini netizen udah teriak-teriak biar Bang Juma yang ngomong katanya. Oke, saya diem. Oke, gantian. Jadi ketika kita berbicara mengenai akhlak ini sebuah kata yang sangat-sangat luar biasa yang berasal dari Quran. Ya, akhlak ini adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah. Namun kemudian ketika kita berbicara mengenai definisi akhlak secara bahasa atau secara istilah, itu merujuk kepada karakter seseorang, yang mana karakter ini adalah merupakan perangai yang melekat pada seseorang, di mana ini terkait dengan perilaku. Nah, kalau diterangkan tentang takwa sendiri seperti yang dibahasakan tadi, itu adalah memelihara atau memelihara diri dari perintah Allah dan menghindarkan diri dari larangan Allah. Nah, kaidah ini kemudian mengantarkan kepada akhlak yang baik, perilaku yang baik. Jadi kalau dikatakan kemudian ada orang yang baik dalam perilaku, hubungannya terhadap sesama manusia, ya, apakah mereka itu disebut takwa? Tidak. Apakah kemudian mereka disebut sebagai orang yang berperilaku baik? Ya, terhadap manusia baik. Tapi apakah itu sampai kepada level takwa? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak memelihara diri mereka dari perintah-perintah Tuhan. Lalu kemudian ketika kita berbicara terkait dengan fasik, fasik ini sendiri terdiri dari dua. Fasiknya orang-orang yang kafir dan juga fasiknya orang-orang yang beriman. Jadi ada orang beriman itu juga ada yang fasik, namanya fasik fajir. Siapa mereka ini? Mereka yang fasik fajir ini adalah orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun masih sering melakukan kemaksiatan. Itu juga fasik. Tapi kalau orang-orang kafir yang fasik, maka mereka jatuh kepada pelanggaran ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Jadi fasik ini adalah merupakan merupakan jenis sifat yang melekat pada seseorang, di mana ini bisa dilihat dari bisa terpisahkan. Orang yang bertakwa sudah pasti tidak fasik. Orang yang bertakwa sudah pasti memiliki akhlak yang baik. Tidak mungkin kemudian ada orang yang fasik memiliki akhlak yang baik dan memiliki ketakwaan yang baik. Yang memiliki ketakwaan itu nggak mungkin. Betul. Itu nggak mungkin.
Tapi kalau sudah fasik, sudah pasti akhlaknya buruk dan sudah pasti mereka tidak bertakwa. Tapi kalau mereka bertakwa, sudah pasti tidak fasik dan pasti akhlaknya baik. Seperti itu menurut saya. Silakan. Tapi kan Bang Zuma nggak otomatis kan orang yang bertakwa itu pasti akhlaknya baik. Bisa tidak baik, tetap bertakwa kan? Bisa Bang? Enggak bisa. Nggak bisa, Karena Pak. ketakwaan karena Sudah saya terangkan iya, tadi. ketakwaan itu adalah cerminan hablum minallah dan hablum minannas. Ketika berbicara mengenai akhlak berarti perilaku kepada Allah dan perilaku kepada makhluk. Itu yang disebut akhlak yang baik. Ketika kemudian orang berperilaku contoh baik, dari contoh dari ketakwaan itu yang mana Bang? Coba contohnya. Kalau orang yang ya, bertakwa oke. itu Dalam apa? sehari-hari, Ketakwa kepada iya, Allah. orang yang bertakwa itu sudah pasti kemudian mereka menjaga lisan, khusus kepada orang tua misalnya. Mereka akan menjaga lisannya, nada suaranya agar tidak menyakiti kedua orang tua. Posisi ini itu tua berdasarkan perintah Allah, maka tatarannya jatuh kepada takwa. Betul. Seperti itu. Jadi dia memelihara ketakwaannya, memelihara hubungannya kepada orang tua meskipun misalnya beda agama. Meskipun orang tuanya kemudian melakukan satu tindakan yang menurut dia tidak seharusnya. Selama orang tua itu tidak mengajarkan kepada kekafiran, kekufuran, maka anak ini harus memelihara hubungannya kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Itu adalah akhlak. Kaitannya dengan ketakwaan. Jadi takwa sudah pasti berakhlak. Tapi ini takwa yang ini kan sudah pasti Bang tidak Zuma, bertakwa. takwa yang ini kan sifatnya masih hablum minanas. Yang kalau takwa yang bersifat hablum minallah yang mana? Tadi menghormati orang tua kan masih sama dengan perbuatan kepada sesama manusia. Oke, baik. Iya, kalau di Islam kasih kepada Allah atau takwa kepada Allah itu implementasinya adalah berbuat baik kepada makhluk Allah. Cakupannya ibadahnya diperuntukkan hanya kepada Allah, tindakan baiknya kepada manusia semata-mata juga diberlakukan karena Allah, bukan karena ingin dibilang, karena ria, ingin pamer, enggak. Itu semata-mata karena Allah. Jadi berbuat baik kepada manusia itu adalah merupakan ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Karena itu muatannya adalah unsur perintah dari Allah. Hablum minan nas, hubungan baik kepada manusia. Jadi ketika saya melakukan suatu kebajikan kepada orang lain, itu wujud ketakwaan saya kepada Tuhan saya. Bukan karena bikin dibilang baik dan seterusnya. Demikian, silakan. Yang lain silakan. Mungkin begini Pak Suki ya. Pak Suki kayaknya karena ini ada bahasa Arab mungkin ya, atau bahasa serapan dari Arab. Kayaknya Pak Suki ini masih menyamakan antara akhlak dan adab ya. Jadi seolah-olah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku pasti itu disebut sebagai akhlak. Dan bisa begitu. Karena begini, ada istilah akhlakul karimah. Itu artinya itu adalah perbuatan yang terpuji. Sama dengan apa definisinya? Akhlak itu adalah aturan atau norma yang mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan. Itu akhlak. Tapi kalau hanya manusia aja, itu adab, norma, atau itu etika, norma, itu bisa kayak begitu. Maka akhlak itu dia akan tetap melekat dengan ketakwaan. Gak bisa terpisah itu. Betul. Gitu. Ya. Dari tiga keterangan ini ada yang berbeda ya Pak Suki ya. Waalaikumsalam. Pak Suki, dari tiga keterangan saya, Bang Neprat dan Bang Juma nggak ada beda ya. Sama, memang begitu Tadi pertama kali Bang Zuki jelaskan bahwa orang bisa berakhlak tapi tidak memiliki bertakwa bisa, tapi akhlaknya nggak ada, bisa kan? Bisa terjadi. Nah, itu atau akhlaknya ada, atau itu ya saya bilang tadi. Stick. Iya, bentar sedikit. Yang saya bilang tadi Pak Suki itu orang yang takwanya nggak bener. Makanya saya kasih contoh tadi itu fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Orang yang seperti apa? Orang yang sholatnya lalai dalam sholatnya. Seperti apa lagi? Orang yang sholatnya ingin dilihat orang lain. Seperti apa lagi? Orang yang tidak mau memberi sedekah. Nah ini akhlak-akhlak apa ini namanya
ketakwaan yang semu. Begitu Pak, bukan berarti. Nah, kalau dia bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah, maka dia akan menghasilkan akhlak itu. Begitu Pak yang saya maksud. Iya. Jadi itu sama aja kalau di Alkitab itu, kalau orang beriman yang benar pasti hidupnya benar gitu. Coba ya saya Jadi kalau saya itu cuma tanya satu hal iman aja nggak sama Pak bisa. Suki. Iya. Coba saya mau lihat dulu Pak Suki sudah paham secara utuh atau belum. Gini, saya mau tanya begini. Mencuri harta anak yatim untuk diberikan kepada Ini suara apa ya? Aduh, kenapa ini? Suaranya noise. Suara apa ini mendengung nih kayak pesawat lewat nih? Oh iya Bang Fer. Harus didamaikan kayaknya nih yang ribut ini. Jadi mencuri harta anak yatim untuk diberi kepada anak piatu itu berakhlak atau tidak? Tidak, Bang. Kenapa tidak? Ya, namanya mencuri tetap mencuri. Jadi kalau belum bisa memberikan orang lain, jangan mencuri punya orang lain. Baik harta yang dia curi itu lalu dia berikan kepada anak piatu, itu perbuatan baik atau buruk? Suaranya hilang, Bang. Tadi suaranya hilang, sempat hilang. Iya, Ulang jawaban. memberi anak yang piatu itu perbuatan baik atau buruk? Walaupun hartanya dari mencuri. Baik Baik sekali. Ketika baik sama buruk dicampur, yang Perbuatan memberi baik, teman, bukan hasil curian ya, bukan hasil curian ya. Ya itu ibaratnya gini loh Pak, mencuci pakai air comberan, nah seperti itu jadinya. Nah iya, salah itu. Betul. Nah itu maksudnya tadi. Jadi akhlak itu dia nggak bisa akhlak itu dia terpisah dengan hanya perbuatan-perbuatan baik, hanya perbuatan-perbuatan yang memiliki nilai-nilai moral gitu. Nggak bisa gitu. Dia harus melekat Tuhan di situ, maka layak disebut sebagai orang berakhlak. Gitu aja poinnya. Jadi mustahil lagi mustahil orang berakhlak tanpa bertakwa. Begitu juga sebaliknya. Udah simple, selesai. Kayak gitu. Iya. Cuman tadi yang saya kurang jelas itu tadi yang dijelaskan Bang Zuma, masih sifatnya itu perbuatan kepada sesama manusia. Tapi yang tadi dijelaskan oleh Bang Sugi itu bahwa takwa itu ada sholat, puasa. Ya ini kan memang ranahnya agama. Tapi kalau tadi Bang Zuma jelaskan takwa itu berhormati orang tua, itu kalau kan saya betul tadi pandang kata Sensei Juma kan karena perintah kan, kita hormat sama orang tua karena perintah. Iya kan sama aja. Sholat pun kita karena perintah, sedekah pun kita karena perintah, kan gitu. Itu takwa namanya. Karena perintah itu takwa. Teknisnya itu akhlak. Iya. Gitu, saking pentingnya itu takwa, setiap Jumat kita ada ittaqullah hatta tuqatih. Setiap Jumat pasti diulang-ulang oleh khotib. Makanya pentingnya takwa itu adalah suatu hal yang terpenting, karena pesan itu disampaikan oleh khotib di setiap Jumat. Itu termasuk fatwa. Takwa untuk masuk fatwa. Karena kalau akhlak itu memang melekat dengan takwa. Tidak ada orang yang berakhlak kalau dia tidak takwa. Orang yang udah bertakwa udah otomatis, sudah pasti vertikal horizontalnya udah pasti ketemu. Habluminallah sudah pasti. Tapi ngomong-ngomong suaranya mendengung ini Bang. Di mana ini Bang? Sorry, saya sambil nyetir ini. Lanjut. Ya, di mute aja Bang. Ya, insyaallah kita mampu memberi itu idealnya gitu Bang Sugi ya. Iman dan takwa. Idealnya itu begitu idealnya kalau. Yang paling fundamental itu di dalam Islam adalah iman dan takwa. Orang yang bertakwa sudah pasti berbuat baik, tapi orang beriman belum tentu berakhlak baik, belum tentu. Tapi orang yang bertakwa sudah pasti berakhlak baik, tapi orang beriman belum tentu. Gitu Bang loh. Nefus, sebentar Bang Nefus, ini Paulus sama Ferguson ini muslim atau non muslim? Soalnya pengen naikin yang Kristen aja nih mungkin. Paulus sama Ferguson muslim. Kecil-kecil aja. Turunin saja saya, Bu. Saya turunin saja saya. Muslim. Atau gantian saya Bang Zuma atau Bang Sugi, saya turun boleh, karena sebentar saya mau keluar ngajarin anak. Oh iya. Silakan Pak Sugi. Iya. Ya, terima kasih nih buat nonnya siapa nih? Kayaknya nonnya mualaf nih ya.
Ya, Natalia Riani itu. Dia mualaf Suki, dia. saya mau ngucapin Iya. terima kasih ya, satu-satunya non muslim yang membuat saya tidak bosan itu cuma satu orang, yaitu Pak Suki. Pak Suki ya, bagus ini Pak Membuat saya Suki. tidak bosan untuk Dialognya diskusi. ini bagus. Terima kasih Pak Suki. Iya. Saya titip Oh iya, ya Pak sama-sama Suki. Bang. Pak Suki, Iya, pekerjaan sama-sama rumah saya ya. juga Pekerjaan dapat rumah ya. ilmu PR dari ya, Abang. PR. Iya. Iya, PR nanti saya renung-renungan Iya, ya. gitu. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Suki. Ya, Selamat malam. Ya, selamat malam. semangat malam. Kalau Pak Suki itu dari dulu enak dialognya dia. Dia ramah orang Iya, yang iya, tidak iya. menghujat. Insyaf HRP, saya mohon maaf tadi saya turunkan tanpa konfirmasi karena tadi saya pikir yang bawah-bawah tadi tuh ya teman-teman Kristen, jadi saya mengutamakan untuk mencari teman-teman yang Kristen begitu. Tapi kalau Insyaf ada yang ingin disampaikan silakan ngajukan permintaan lagi, nanti bisa saya naikkan. Mohon maaf ya Insyaf ya. Haya, ada orang yang long linglong masuk ya. Haya, siapa ya? Kita sampai pukul berapa, Dinda? Jam 12 lewat 5 menit. 1 jam lagi lah. Sampai. Oke, Oke. Insyaf datang nih. Oke. Ada orang nih turun dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya saya tidak masalah kalau memang tadi dikonfirmasi untuk turun oleh host, saya tidak masalah, tapi jangan diturunkan tanpa ada alasan padahal saya belum berbicara. Ya, maaf diterima host. Bertanya sama Ustadz Sugi satu aja. Setelah saya bertanya, saya nanti turun sendiri. Ustadz Sugi, saya mau bertanya tentang perkara zat, asma dan sifat. Ini ada 3, yang 3 ini menyatu pada diri Allah. Bagaimana ini cara menjelaskannya kepada Oten ketika ini dipertanyakan kepada kita? Begitu kira-kira Pak Ustadz Sugi. Tafadhol, akhi. Saya serahkan ke guru saya aja deh. Moga Aki Juma. Iya, maksudnya kaitannya dengan materi kita ini apa ya? Nah, ya itu. Enggak. Maksudnya begini, Bang Juma, ya kan? Hari Itu ya Bunda Rahma. Pak Insyah, saya kira kita sama-sama tahu bahwa perkara yang Bapak ajukan itu adalah perkara yang besar dalam internal kita. Dan saya yakin Oten tidak akan pernah bertanya soal itu. Dan saya kira pembahasan itu adalah pembahasan yang perlu dibahas secara mendalam dan luas di ruang-ruang tertentu. Intern. Secara bijak, maksudnya saya mohon usulan untuk Pak Insyah. Gitu loh, Pak Insyah. Kalau seperti itu sudah disepakati oleh kawan-kawan muslim, saya menerima dengan kerendahan hati. Oke, host, terima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya. Bang Juma, salam sehat. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya enggan untuk jawab masalah itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya bertanya? Sebentar habis ini langsung turun aja. Burunda, bolehkah saya bertanya di Matius 7 nomor 21 sampai 23 itu orang Kristen nanti bakal kemana ya setelah diusir oleh Yesus? Jawabannya di Matius 13:50. Enggak, tar dulu Burunda. Apa tuh? Di mana Burunda? Matius 13:50. Markus 9 ayat 49 juga bisa. Matius 13:50. Oke, Markus 9:49. Matius Ya. 13:50 Burunda ya. Apa itu di situ Burunda dikatakan? Kan yang diusir ini pelaku kejahatan. Nah, kemudian pelaku kejahatan itu kemudian kemana? Kan pertanyaannya gitu ya. Betul nggak? Maka di dalam Matius 13 betul. nomor 50 diterangkan, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api atau neraka. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Kan tadi, hanyalah engkau kalian semua pembuat kejahatan. Ternyata pelaku kejahatan itu dicampakkan ke dalam dapur api. Oke.
Sepakat dengan Bible? Matius 7 21 sampai 2. Enggak, masih di saputan 27 sampai Matius 7 21 sampai 23 Gurunda. Apakah di situ sebagian masih ada yang masih mengikuti ajaran Yesus Gurunda? Untuk apakah ada yang sebagian masuk Islam, ada yang meninggal atau gimana gitu Gurunda? Jadi bukan setiap orang yang memanggil Yesus itu sebenarnya gini. Di situ adalah kata kurios, artinya merujuk kepada Tuan. Julukan Tuan yang ditujukan kepada seorang nabi, Sayyid di dalam ajaran Islam ya. Sayyidina Muhammad, kan gitu. Artinya dia adalah junjungan, bukan Tuhan. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani disebut kurios, itu bukan theos. Sama ketika Raban dan Maran dengan Tuan, dengan Allaha itu berbeda. Jadi dalam bahasa Aramaik yang digunakan oleh Yesus, Maran dengan Allaha itu beda. Dalam bahasa Yunani, kurios dan theos itu beda. Itu jelas itu. Nah, sama. Oke, pertanyaan kedua Gurunda. Iya. Oh iya, udah lanjutkan, udah selesai. Jadi cakupan daripada pemanggilan Tuhan kepada Yesus itu, ya jangan kita gunakan itu sebagai Tuhan, tidak. Memuliakan Yesus maksudnya, memanggil Yesus dengan panggilan mulia, Tuhan Yesus, atau guru atau maran, kan gitu, atau kurios, panggilan Sayyid. yang Sayyid, penghormatan kepada Yesus. Tidak semua orang yang memanggil aku secara hormat itu masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa, kan gitu poinnya. Banyak orang yang memanggil beliau itu Tuhan, bahkan Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Kemana mereka pergi? Ya ke neraka. Mana buktinya? Matius 13:50. Kok bisa kayak gitu? Ya karena kan yang dienyahkan ini adalah pelaku kejahatan. Artinya orang jahat. Orang jahat menurut Matius 13:50 ya dicampakkan ke dalam dapur api alias neraka. Bang Zuma, ini kita sapa dulu. Oke, Ada Gurunda, itu Oteng, sebentar Oke. Kokoh ya. Ini ada Baik, Oteng. baik, Ini baik. Kristen apa Oteng ini? Oteng ini. Kristen apa Oteng apa Muslim? Otengnya 93. Bro, Teman-teman selamat yang malam bro. Kristen. Oteng kenapa sih nih? Fotonya senyum-senyum aja fotonya, tapi nggak ada suaranya. Bro ngomong bro. Ada. Kalau Ferguson Muslim ya? Malahnya minta dipoles nih orang. Ini di sini sekarang yang di room ini Muslim semua ya sekarang ya. Oteng ini belum tahu ya. Ya, siapa? Gurunda juga pertanyaan kedua ini Gurunda. Itu penghujat siapa lagi? Alhamdulillah Muslim. Bukan kirain penghujat. Bukan Ferguson. Oh iya maaf. Itu Gurunda pertanyaan kedua saya, langsung aja Gurunda. Pengikut Yesus atau Nabi Isa ini, Gurunda tahu Nasrani kan? Pengikut Yesus itu, maksudnya orang Nasrani itu seperti apa sih Gurunda yang asli? Apakah masih ada sampai sekarang Gurunda? Kalau Nasrani yang asli sudah pasti menjadi Muslim. Iya, sudah pasti menjadi Muslim orang Nasrani itu. Makanya diterangkan di dalam data yang kita sajikan tadi itu ya, orang-orang yang kemudian mengaku dirinya sebagai Nasrani, itu kan ada tuh. Kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 14. Nah, lalu bagaimana dengan mereka? Apakah ada yang beriman? Ada yang kemudian beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada. Ketika Allah menyeru kemudian yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Mereka ada yang beriman
Dengan kitab itulah kemudian, dengan Al-Quran itulah kemudian Allah memberi petunjuk kepada yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin Allah dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Tetapi sebagian mereka juga ada yang kemudian membangkang, tidak ikut. Nah, untuk itu mereka dihukumi oleh Allah dengan Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Itu jelas itu. Pertanyaan lagi Gurunda, kalau terakhir ini sih habis ini langsung turun deh Gurunda. Cara ngebantai Yohanes 20:28 gimana Gurunda? Yohanes 20:28 itu 20:28 membahas apa itu ya? Tuhanku dan Tuhanmu, bukan itu ya? Membahas bukan itu Yohanes 20:17 Gurunda. Membahas apa itu? Membahas mengenai apa lupa saya tahu. Mohon sebentar izin turun dulu ya semuanya. Makasih host dan semuanya. Iya Bang Ferguson. Terima kasih. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yohanes 20:28 cara ngebantainya gimana itu Gurunda? Bang Andi tolong bacain Bang. Iya. Bukan yang ini ya, Akhi Sugi ya. Thomas menjawab, ya Tuhanku ya Allahku, kalau kira-kira begitu. Oh iya itu. Itu. Iya, kenanya ke sana kan. Ya, jadi ini kita lihat narasi sebelumnya kan jelas itu. Narasi sebelumnya itu kan Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Sehingga kemudian si Thomas ini kaget dengan keadaan itu. Bukan berarti bahwasanya yang muncul ini adalah Tuhan, tidak. Sama ketika kita kemudian dikagetkan oleh sesuatu yang membuat kita itu takjub, terjadi sesuatu yang membuat kita itu takjub, terkesima, terheran. Misalnya ada seseorang yang kemudian terjatuh ya kan, tabrakan misalnya. Begitu kita mendekati kejadian TKP, kita berharap bahwa kita dalam pikiran kita itu orang ini udah meninggal ini. Tiba-tiba orang itu ternyata berjalan keluar dari kendaraan yang sudah hancur. Apa yang kita sebut? Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Apakah kemudian yang keluar dari kendaraan itu adalah seketika itu menjadi Tuhan? Enggak juga sih Gurunda. Nah itu dia. Berarti itu perasaan takjub yang dihasilkan oleh keheranan si Thomas ini terhadap kejadian yang ada di hadapannya pada masa itu. Seperti itu adanya. Bukan berarti Yesus ini Tuhan, enggak. Bukan berarti Yesus ini Tuhan yang muncul di tengah-tengah Thomas ini, bukan. Tapi dia hanya memuji Tuhan dengan kejadian yang dilihat di tengah-tengahnya gitu. Boleh bertanya? Coba Anda baca. Coba Anda baca. Sabar Bang Warkop, sabar. Lanjut Bang. Coba Anda baca. Ya internet data di sebelumnya itu kan ada kejadian di mana kemudian Yesus muncul di tengah-tengah mereka, kemudian pada lambungnya ada luka, ada bocor, kemudian disuruh muridnya mencocokkan tangannya masuk ke dalam. Lihatlah ini tanganku, peganglah ini katanya. Tidak percaya ke engkau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak percaya ke engkau. Nah, seketika Thomas mengikuti apa yang diperintahkan Yesus, dia takjub dengan itu. Masakan ia kemudian hanya karena taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Masa hanya gara-gara mencucukkan tangan masuk ke dalam lambung yang bocor, lantas kemudian yang di depannya itu berubah menjadi Tuhan? Ada orang dokter mengobati orang yang kecelakaan, kemudian menusukkan tangannya masuk ke dalam lambungnya karena tertusuk kayu. Seketika dokternya mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, orang ini masih hidup. Seketika itu pasien jadi Tuhan. Dia enggak lah. Lebay amat Gurunda.
Jadi kalau kita tengok dari bahasa Yunaninya, ya, kalau kita tengok dari bahasa Yunaninya, kalau itu kalimat Iya, itu iya. ditujukan kepada Yesus, dia harusnya pakai Kyrie. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 7, 21 itu dan 22 itu pakai Kyrie. Tetapi ternyata yang dipakai ini kurios. Kurios. Artinya merujuk kepada orang yang ketiga, pihak ketiga. Ya, kalau merujuk kepada Yesus langsung itu Kyrie. Tetapi kalau kepada orang yang ke sosok yang lain yang bukan di hadapannya itu kurios. Nah, ini pakai kata kurios itu. Apekrite Thomas kai eipin auto ho kurios. Mau kai ho theos mau. Nah, seperti itu. Ya, itu kalau dalam bahasa Yunaninya seperti itu. Harusnya pakai Kyrie dong. Kalau itu maksudnya Yesus yang dituhankan, bukan kurios. Begitu, Bang. Oke, terima kasih Gurunda, Ustadz Sugi, Bang Handi semua. Ya, dengan segala hormat, host minta tolong turunin saya lagi nge-lag ininya HP saya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. HP saya nge-lag, maaf ya host. Host tolong turunin. Maaf, boleh bertanya host? Bang Warkop ini Muslim atau non Muslim, Bang Warkop? Maaf, rekan-rekan saya Muslim. Kebetulan kan saya juga banyak Sama teman temuin juga. dari Mevin Gaming sama Turiman. Mevin Gaming Muslim atau non Muslim? Kalau Pak Turiman ini Ustadz saya ini Pak Turiman nih. Ustadz, Masya Allah. Kalimantan Barat. Mohon maaf Ustadz. Saya Ustadz Turiman nih. Ustadz belum mengenal. Pembina mualaf wilayah 4 Kalimantan. Masya Allah. Allahu Akbar. Ketua pembina wilayah 4 Ya. mualaf wilayah Kalimantan. Halo. Ya, PMK. Tahu dulu Pak Warkop. Ustadz Juma. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, barakallahu fiik. Semoga ilmu Al-Qur'annya mantap nih Ahi, Pak Turiman nih Pak Ahi. Masya Allah. semoga istiqomah. Amin. Amin. Kita perlu Kalau nggak belajar salah sama Pak beliau. Turiman adanya namanya Turisa ya. Turiman, Faturahman Nur. Turman, Oh singkatan. Ya Ustaz. Ya, silakan Pak Warkop kalau mau tanya apa tadi mau ditanyakan. Ya, Pak Warkop, sebelum bertanya, saya mau nanya kapan kabarnya besok, Pak? Ya, kenapa? Gak denger Gak jadi, Pak. Ya, silakan mau tanya apa? Silakan, Pak. Ya, terima kasih semuanya rekan-rekan. Maaf ini saya Muslim, cuma saya mau tanya ini. Di dalam Alkitab itu kan ada menyebutkan anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan itu artinya apa, dan kemudian apakah itu ada ibunya? Maaf sebelumnya ini. Sini saya jawab deh. Jawab. Saya jawab aja ya cepat. Ya, Tuhan itu nggak punya anak. Istilah di sana anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Ya udah Pak, selesai. Jangan panjang-panjang. Maaf, di Alkitab kan ada anak-anak Tuhan. Ya, kan kalau hamba itu kan berarti pengikut. Ya, pengertiannya seperti itu Pak. Dalam pengertian orang Yahudi, karena orang-orang soleh itu hubungan dengan Tuhan itu begitu erat, seolah-olah seperti hubungan antara anak dan bapak, maka mereka itu menganggap dirinya itu anak Allah, dalam arti orang-orang yang dekat dengan Tuhan, seperti itu Pak. Amsal 3, akhi, Amsal 3, 11, 12. Nah, itu anak-anak Tuhan artinya hamba di situ. Bahkan Yesus sendiri dikatakan hamba di dalam Matius 12 ayat 18. Begitu. Oke, terima kasih banyak jawabannya rekan-rekan. Ya. Ya, nah sekarang gantian Pak bertanya. Ya, jadi begini, lanjut. Jadi gantian bertanya. Jadi begini Pak Warkop, yang ada di kerajaan surga itu kan dipanggil Bapak. Kenapa nggak dipanggil Ibu? Karena dia kebapaan. Gimana?
Pak Warkop, saya mau bertanya ke Anda. Kira-kira besok kabar Anda bagaimana? Ya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Masya Allah. Itu namanya berserah diri, Pak. Semua Yesus begitu juga berserah diri, Pak. Dia tidak pernah takabur. Pasti besok aku Makanya, akan Pak. sehat. Nah, nggak bisa begitu. Jawabannya mantap. Iya, makanya saya tanya Pak, karena saya kan mau mengerti Alkitab itu kan ada menyebutkan anak-anak Tuhan. Jadi saya kan bertanya, anak-anak Tuhan itu kenapa dikatakan anak-anak Tuhan? Berarti kan punya ibu gitu, Pak. Sebaiknya begini, Pak. Jangan disebut kitabnya orang Kristen itu Alkitab. Bible. Sebentar Ustaz Sugi, ini Tenggo host tolong naikin saya dong. Ayo naikin permintaan aja, katanya mau debat sama Bang Zuma, silakan. Ayo naik. Ayo. Soalnya juga udah langka nih Oten nih. Silakan Ustaz Sugi dilanjut. Kadang itu mancing-mancing supaya dinaikin, padahal Muslim sering kayak gitu tuh. Nggak apa-apa, naikin aja. Ya hargailah, silakan, nggak apa-apa. Iya. Jadi gitu tadi Pak Warkop udah dijawab Pak Desugi bahwa istilah-istilah itu di zaman dulu itu Pak, karena saking dekatnya itu sama sang pencipta itu, makanya di istilah itu dipakai. Gitu. Tapi ada kalanya di dalam Bible itu anak Tuhan bisa diartikan anak biologis. Seperti yang tertulis di dalam Kejadian 6. Ya, Kejadian 6 ayat 2 kalau nggak salah. Ini coba kalau kita baca ya. Kejadian 6 ayat 2. Coba. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Ada anak Allah, ada anak perempuan manusia. Coba. Ini anu loh. Berarti ini merujuk kepada anak biologis loh. Kemudian kalau kita lihat di versi King James, Yesus itu disebut begotten, ya, itu di dalam Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Inggrisnya begotten, yang artinya anak kandung. Makanya tidak salah kalau Al-Quran, dalam Al-Quran itu lam yalid walam yulat, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Iya, karena sebenarnya di dalam kitab orang Kristen itu sendiri, ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Inggris jelas disebut begotten, anak kandung, anak biologis. Tapi dalam pengertian Yahudi beda lagi. Mereka itu anak Allah itu artinya hamba, Pak. Oh gitu. Ya. Hamba. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak salah, gitu loh. Karena kitab mereka sendiri membuktikan begotten itu tadi. Ada PR buat Akhi Sugi nih sama Dinda Neplos, termasuk Bang Handi. Kalau di Islam kan Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai putra bunda, anak laki-lakinya Bunda Maria, kan gitu. Nah, di sisi lain kalau di sebelah disebut sebagai putra bapak. Kalau di Islam, Nabi Isa itu adalah anak laki-lakinya Siti Maryam, tidak perlu dicari bapaknya. Betul. Karena diterangkan lahir tanpa ayah. Nah, kalau Yesus ini kan anak bapak, perlu dicari ibunya. Iya. Ya, ibunya Maria itu Theotokos, dia Bunda Allah. Menurut orang Katolik, Maria ini Theotokos, Bunda Allah. Tapi mereka tidak mengimani bahwa Yesus itu anak Maria dalam perspektif. Oh iya, paham ya. Kan gitu. Dia adalah putra Tuhan, putra Bapa, sehingga dia juga Tuhan. Berarti PR-nya adalah cari ibunya. Kalau di Islam kan Yesus anak ibu, kalau di mereka kan Yesus anak bapak. Bagaimana kalau saya jawab pakai Yesaya 54
ayat 1 sampai 5. Tuhan poligami janda-janda mandul. Enggak, aku nggak mau tanggung jawab kalau itu. Ya, coba dibaca Mbak Natalia. Waktu itu belum ada janda. Yesaya 54 ayat 1 sampai 5 itu. Tuhan poligami janda-janda mandul itu. Aduh. Baru dengar. Nanti kita monolog deh. Ada Pak Kacong tuh. Ya Masih baik saya soalnya. berapa? 54 ayat Ayat 1 sampai 5. Dibaca ayat 1 terus ke 5 boleh juga. Bersorak-sorailah. Coba. Bentar ya, kok lucu banget sih. Bersorak-sorailah hai si mandul. Nah itu coba. Ini ya. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ayat 5-nya. Sebab Ayat apa ayat 5-nya? ya sebab Bentar, ayat 5-nya. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia. Waduh, dianya begini ya, wadidaw ini. dia Ialah tuh dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus. Nah, itu dia. Israel, dia disebut Allah. Tuhan poligami janda-janda mandul tuh. Aku kembali ke topik lah. Bible berjalan memang satu gini. Pak Kacong mau bertanya mungkin Pak Kacong sebelum kita gali keilmuan yang lain nih yang bersifat umum. Begini, kemarin saya masuk di roomnya Anda Muslim Kristen, Pak? Host enggak, Islam saya. Oh, Islam. Saya Islam, Bang. Ya, lanjut. Hostnya itu berjilbab gitu. Terus Oh, Mikana. kemudian Ya, Mikana. juga. Saya ikutin terus itu. Iya. Jangan diikuti Bukan, Pak, percuma menjadi jadi Saya- salah nonton. Dia bilang ngikutin begini. pembicaraannya, Bos. Antara Ya, silakan Pak Kacong. keyakinan kita bahwa Nabi Isa itu beda dengan Yesus katanya. Alasannya tempat lahirnya berbeda. Kalau menurut kita kan Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma gitu kan. Oh, enggak Pak, enggak. Di dalam Islam enggak lahir di pohon kurma. Yang diterangkan dalam Al-Qur'an itu tanda-tanda mau melahirkan. Enggak secara eksplisit Ya, disebut oke. lahir di Intinya bawah beda pohon lah. kurma, ya. Ya, intinya beda lah karena Iya. alasannya lokasinya berbeda begitu. Alasannya lokasi begitu. Kemudian saya kejar. Berarti kalau Yesus itu lahir, Tuhan itu lahir, berarti nyusu gitu. Udah Pak, stop Pak, udah Pak. Nyusu kepada Stop. ibunya. Lebih baik kita Maaf Pak Kacong, Maaf Pak Kacong. Tadi kan saya sudah tanya Pak Kacong. Anak-anak Tuhan berarti kan udah selesai ibunya, kan begitu. skip Pak. Ya, saya pingin penjelasan itu, Pak. Tapi nggak boleh Anda bicara kayak begitu. Nah, ketika saya tanya itu, kemudian saya Gini Bang Andi, ini kan konteksnya Pak Kacung ini kan membicarakan yang tadi, bukan berarti kita monolog. Enggak monolog, kita menjawab gitu loh. Ya. Betul. Itu nggak monolog Bang Andi. Tenang aman. Jadi gini Pak. Gimana? Dilanjut Jadi ya? gini ya, saya kasih tahu ya. Oke. Jangankan mau dikontrakan. Bacakan Lukas 11. Iya. Jangankan mau dikontrakan antara Al-Qur'an dengan Bible. Bahkan antara Bible sendiri itu kontra, Pak. Contoh di dalam Matius ya. Kakeknya Yesus itu namanya Yakub. Menurut Lukas, kakeknya Yesus namanya Eli. Coba
Ini kontra ini antara kita mereka sendiri aja kontra. Mana yang benar? Apakah Yesus cucunya Yakub atau cucunya Eli? Apa mungkin satu orang ayah mempunyai apakah mungkin Yusuf itu mempunyai dua orang ayah biologis? Karena kalau sudah berbicara tentang daftar silsilah, berbicara tentang silsilah ya, itu pasti ada kaitannya dengan hubungan darah, genealogi. Iya begini Pak. Iya. Pak. Saya tidak Iya. dengan Yang ingin saya katakan kepada Anda. Maksud saya main logika begitu. Oh gitu ya. Kalau berdasarkan dalil ya tidak mungkin selesai. Gitu. Iya, jadi gini, kalau mereka mau membedakan antara Yesus dengan Nabi Isa, karena Yesus lahir di kandang domba, biasanya seperti itu mereka kan. Isa lahir di bawah pohon kurma. Jawabannya seperti ini, jangankan Al-Quran dengan Bible mau kamu tabrakkan, Bible sama Bible sendiri tabrakan. Mana ayatnya? Di dalam Matius 15 ayat Matius 1 ayat 16 misalnya kan, kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas 3 ayat 21 ya, itu kakeknya Yusuf adalah Eli. Nah, kan udah kontra sendiri, cakar-cakaran sendiri gitu. Ya, gitu caranya Pak. Tidak ke sana gitu kan. Intinya dalam Islam ya Injil yang sekarang kan sudah tidak murni, jadi wajar ada kontra antara Injil itu sendiri begitu. Ya. Saya kan pakai logika sederhana. Mereka kan sepakat bahwa Yesus itu dilahirkan begitu. Betul. Iya, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa ketika disalib itu masih minta tolong? Begini aja deh Pak Kacung, nanti kalau ada Kristen diajak diskusi Pak. Iya, saya cuma curhat di sini Pak. Saya kira sudah cukup ya. Cukup Pak. Jawabannya udah cukup. Iya. Oke. Ya. Sama aja tadi pertanyaan saya itu sama-sama. Silakan. Ini ada Mohon maaf kalau ada kata-kata yang enggak, aman Pak, aman. Mohon maaf. Aman. Ya. Insya Allah sesama Muslim itu sebelum minta maaf sudah dimaafin. Ya, tapi kepada orang kafir asidah, kita harus berlaku keras terhadap kafir jadi, ya. Sampai sekarang saya belum dapat jawaban itu gitu ya. Ya, itu. Ini siapa disapa dulu Mbak Natali? Pakaian anak sama Bang Riko nih. Bang Riko kayaknya bentar ada iklan nih ya. Ntar pakaian anak dulu nih, pakaian anak. Mic-nya ke mute. Assalamualaikum, selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh cewek toh, kirain cowok. Nama kami Zelin, kami dari Kepulauan Riau. Wah, sama dong. Ini ya. Sama orang Rio kita. Muslim ya Kak ya? Alhamdulillah Muslim Kak. Alhamdulillah Muslim. Iya, oten-oten langka ini sekarang nggak ada yang naik. Adanya yang panas di bawah tapi nggak mau naik. Perlu Mbak ketahui bahwa memang Pak Desugi itu orang Riau, tapi yang paling terkenal di Riau itu Andi Slebes. Iya, betul. Bang Riko kayaknya silakan Bang Riko mau iklan dulu. Ya, monggo Bang Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semua dari saya Riko Ferdinand Swapat dari Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Kota Belitung, Tanjung Pandan. Saya sedang berjualan aneka cemilan khas dari Pulau Belitung yang enak sekali. Di antaranya adalah pempek sutra ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, kopi kongji khas Belitung, otak-otak tenggiri dan cakian tenggiri. Yang berminat silakan follow dulu, lalu DM saya boleh, lalu ke WA saya juga langsung boleh untuk info selanjutnya. Insya Allah kami amanah dan halal. Bang Zuma tambahin. Wah ini Bang Zuma tambahin. Sahabat-sahabat sekalian, Perlu tenggiri laporkan. Iya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa mari kita mendukung usaha saudara kita Bang Riko ya dengan cara memesan dari apa yang beliau jual. Tinggal DM beliau, nanti
beliau akan memberikan penjelasan tentang produk yang dijual terkait dengan ikan tenggiri, kerupuk, keripik, apalagi tadi tuh. Tapi nggak ada tas dari ikan tenggiri yang nggak ada ya. Sendal, sepatu nggak ada ya. Tambang ada tambang. Tambang. Iya, pelete ikan tenggiri, keripik dan seterusnya, dan saya sendiri sudah mencoba. Memang betul nggak bisa bertahan lama dia. Itu kekurangan daripada produk Bang Riko. Nggak tahan lama. Ya, karena 2-3 hari langsung habis 3 kilo gitu loh. Oh, nggak tahan lama kirain basi. Ternyata nggak tahan lama karena habis dimakan. Anak-anak di rumah senang ngemil dengan keripiknya gitu. Memang betul nikmat gitu. Dengan kopi cocok, dengan teh cocok, kayak gitu-gitu Bang Ahi Sugi. Tambah nih ketul. Iya, memang ini serius nggak mungkin saya promosi berlebihan nggak, karena saya yang menikmati sajian dari Bang Riko gitu. Jadi teman-teman pun bisa bersaksi kalau misalnya nanti udah pesan dan udah merasakan sendiri. Memang wow, keren. Lanjut Bang Riko, semangat terus, Terima kasih, sukses Bang Zuma. dan Terima istiqomah. kasih Baik. semua yang belum pernah mencoba, silahkan kami tunggu ya. Seperti Bang Zuma juga yang sudah pesan kemarin itu pastel abon pletek dan abon tenggiri yang kedua kalinya. Terima kasih Bang Zuma, semoga sehat terus. Pak Sugi juga sehat terus. Amin. Bang Andi juga sehat terus. Dan juga saya umumkan Kalau Pak bagi Riko, kalau abon itu dijual per kilo apa bagaimana? Dijual per kilo Pak. 1 kilo berapa duit? Ya nanti di DM 1 aja Pak. kilonya 2,5. Ya udah di DM aja katanya, diomelin gua nih. Di DM aja. Enak kok, enak. Aku beli juga peletuk di Bang Riko, Masya Allah enak banget. Oh iya. Nah itu Bu Natali sudah pernah beli, dia beli 2 macam, stik cumi lada hitam dan peletek tenggiri. Iya. Jadi kalau ada yang mau pesankan lagi, ya silakan aja DM beliau ya. Kok pesankan saya lagi? Salah. Kalau ada yang mau pesan Bang silakan. Handi, yang ngefans sama Bang Handi, ngefans sama Ustadz Sugi, Ustadz Zuma, Mbak Natali, boleh pesan ke saya untuk dikirimkan ke beliau semua. Waduh. Ini namanya begini tuh. Alhamdulillah. Kalau nama begini turunin Mbak, itu nggak bagus namanya tuh. Ya tolong pesankan ya abon-abon ya. Host, assalamualaikum host. Mohon maaf, saya ingin klarifikasi ya, minta tanggapan dengan Ustadz Juma. Karena saya keliling selama keliling di Kemal sebelah itu, selalu satu topik yang menarik untuk dikaji, dijelaskan, dikerahkan kepada kita semua, yaitu tentang konsep Bapa. Konsep Bapa di dalam Bible itu konsep Bapa. Dan saya wawancara dengan beberapa pendeta di Kalimantan Barat begitu, yang pindahan dari NTT begitu. Ternyata doa Bapa itu hasil muktamar di ND 1974. Betul lah seperti itu. Iya. Seperti itu klarifikasinya. Nah, silakan Ustadz Juma, karena ada 2 konstruksi konsep Bapak. Saya kira gini, Ustadz, kalau terkait dengan materi-materi yang bersinggungan dengan iman saudara kita Kristen, itu tidak etis kiranya kita kemudian mengeksekusi meskipun kita tahu kebenarannya tanpa ada di antara mereka yang hadir di tengah-tengah kita. Karena itu itu sifatnya menolong. Sama seperti ketika dari kalangan mereka pun membahas tentang ayat-ayat suci Al-Quran, meskipun niatan mereka itu baik, tapi karena tidak ada narasumber dari kita, maka itu pun tidak dibengakkan karena jatuhnya kepada monolog. Seperti itu, Ustadz. Ya, kecuali kalau misalnya di tengah kita ini ada Kristen, boleh kita pancing untuk pertanyaan itu, meskipun ujung-ujungnya dari pihak Muslim yang menjelaskan. Itu Bang. Oh begitu ya. Oh ya. Baik, mohon maaf. Saya hanya klarifikasi karena waktu saya masuk
masuk ke dalam kemal mereka itu mereka mengkaji ayat Al-Quran dengan mengambil tafsiran tentang konsep Bapak itu menyamakan dengan konsep Al-Quran begitu. Jadi di-stuck begitu oleh orang Muslim, tapi setelah 1 jam ada skenario baru itu diturunkan lagi gitu. Setelah diturunkan kita dibicarakan di kemal mereka begitu. Jadi kita merekam semuanya apa komentar-komentar di bawah, karena kan kita sudah keluar 3 SKB 3 menteri kejaksaan, Polri dan Kominfo begitu Bang Bima. Oke. Ya. Iya, betul akhi, betul Bang. Masya Allah. Disambung Kalau dulu, Pak, mereka yang baru masuk tuh. Udah Bang Juma gak usah ditangkap dulu, nanti kita mau nolong lagi nggak? Ini seger-seger bukan? Ya. Ini seger selalu baik. Ini siapa nih? Seger-seger apa siapa ini? Selamat malam. Iya, seger itu. Yang kemarin ya semalam kabur. Dia yang bertanya, dia yang kabur. Siapa yang kabur? Hei, dia bener. Udahlah, kalau kayak gini nggak usah Mbak Natali. Nggak usah ini. Kau salah jawab. Daripada monolog akhi, biarin aja nggak apa-apa. Oh gitu. Sekarang aku boleh bertanya lagi. Bertanya lagi, silakan. Kau kan paham Alkitab katanya Bang Juma. Apa lagi? Saya 40 lagi. Kau kan paham Alkitab. Bukan banyak ini. Oke, kau kan paham Alkitab nih. Tunggu. Iya, saya 40 semalam gimana? Bukan. Udah selesai itu. Jawaban kau salah, nggak kena itu. Kesimpulannya? Kesimpulannya jawabannya ya saya 40 itu di Yohanes 1 ayat 23 jawabannya. Yohanes 1 berapa? Yohanes 1 ayat 23 jawabannya. Yohanes 1 nomor Yesaya 40 itu. Oh ya, kok bisa? Apa alasannya? Ayat 23. Iya, alasannya apa? Bisa lah. Itu kan mengenai coba apa? kau baca dari Yesaya 4. Orang yang berseru-seru gitu. Iya, betul. Berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Coba kau baca dulu Yesaya 40 ayat 3 itu. Coba kau baca dulu. Iya, kan sudah. Maksud saya kesimpulan Anda terkait dengan Yesaya itu apa? Itu Iya, memang apa? Tuhan Baca tepat aja saja, Yesaya jalannya 40 perlu ayat. diluruskan ya. Iya, betul. Itu Tuhan tersesat atau Baca gimana? aja dulu. Kok jalannya perlu diluruskan? Iya, begini saya Yesaya 1 bacakan. ayat apa? Yohanes 1 2 3 ini saya baca ya. Bentar, segar saya bacakan. Kau kepanasan. Enggak, saya mau bacakan, weh. Mau saya bacakan? Mau enggak aku bacakan? Seger-seger, jangan kejang dulu, mau dibacain kok. Iya, ini mau saya bacakan. Santai, Jawabnya, santai. akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, apakah Tuhan ini tersesat sehingga jalannya perlu diluruskan? Itu pertanyaan saya. Jadi saya 43 begini ya. Ini itu kan aku tanya di mana tar dulu aku kan nanya nabuatan sama Juma. Itu yang pasnya coba kau baca Yesaya 40 itu. Ayat 3 itu. Ya, saya baca gimana ya. bunyinya? Saya baca ya. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Ya, baca. Luruskanlah di Kenapa pada padang belantara. ketakutan? Katanya suruh baca. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi ini Katanya kalian paham Alkitab. Kenapa? Udah saya baca, udah. Bang Hen, ini kan pertanyaanku enggak. Yesaya 40 ayat 3. Nah, regulasinya Bang Juma bilang itu jawabannya di ulangan, itu enggak mengenai. Nah, sekarang ini Juma yang kau klaim itu nabuatan buat nabi kau. Ini pertanyaan di Alkitab juga, Yesaya 9 ayat 5.
Itu penggenap. Itu telah lahir. Di mana? Aku tanya dulu. Kelompat-lompat sih, aduh. Enggak, Bang. Ya saya 9 ayat 5. Itu udah selesai kemarin itu. Dia kan paham Alkitab. Yesaya 9 nomor 5. 9 ayat 5 itu kan buat nabi kau bilang. Enggak ada saya katakan gitu. Ya. Enggak ada saya katakan. Itu nabuatannya di mana? Saya katakan. Ada. Videonya ada. Saya katakan Allah yang perkasa itu baginda. Abang ngomong gitu. Ayolah Bang, saya jujurlah. katakan videonya ada. Kalau ini mau didudukkan selain daripada Hezekia, ya itu lebih cocok kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW daripada Yesus. Kalau ini dipaksakan kepada Yesus, karena dikatakan di dalam Yesaya 9 nomor 5 itu, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya. Yesus, lambang pemerintahan pada diri Yesus itu pemerintahan apa? Itu dulu. Dari itu aja gugur Yesus itu. Lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya Yesus itu pemerintahan apa? Nanti kabur lagi sampean. Kayak semalam bertanya, habis itu lari. Lambang pemerintahan itu lambang waktu di sorga. Kau. Ini jawab. Regulasi jawaban kau itu nabuatannya. Itu kan bunyi nabuatan. Kok jadi surga? Itu kan bunyi nabuatan. Sekarang penggenapannya di mana menurutmu? Jawab dulu itu. Penggenapannya di mana? Kok larinya ke surga? Kenapa larinya ke surga? Iya, sekarang ini Yesaya 9 ini nabuatan kan kau bilang. Itu penggenapannya di mana? Itu coba jawab dulu itu. Itu penggenapannya bukan untuk Yesus, bukan juga sekarang di mana penggenapannya? Bukan masalah untuk Yesus. Tetapi ini adalah Bung, ini kapan kau pintar, Bung? Gantian ngomong tuh, kalau nggak diturunin loh. Kapan kau pintar? Kau kan bilang itu kan nabuatan tadi. Gantian ngomong, itu mau dijelasin. Bang Juma, abang kan ngomong. Loh, segar-segar tadi kamu suruh Bang Zuma jawab. Bang Zuma jawab, kamu kok. Jangan dirusuin, diem dulu. Iya. Jadi Yesaya 9 ini bukan untuk Yesus, juga bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ini adalah untuk Raja Hizkia yang mengalahkan bangsa Asyur pada saat itu. Anda bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 18-19, 2 Raja-Raja 18-13. Atau di dalam 2 Raja-Raja 19-20. Ini berbicara mengenai Raja Hizkia yang mampu mengusir bangsa Asyur untuk menyelamatkan Bani Israel. Jadi pada saat Yesaya mengatakan anak telah lahir, memang pada saat itu si Hizkia dalam keadaan masih bayi, sudah lahir. Begitu dia besar, dia menjadi raja yang memimpin kemudian Yehuda untuk mengusir bangsa Asyur. Gitu loh. Jadi itu bukan untuk Yesus, bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau Kristen ngotot mengatakan itu untuk Yesus, saya katakan ini lebih pas untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa demikian? Ya karena faktanya memang baginda Rasulullah Muhammad SAW itu pertama, beliau memiliki pemerintahan. Dia pernah menjadi presiden, dia pernah menjadi raja. Dan itu fakta, kerajaannya sampai hari ini masih ada. Kemudian dikatakan penasehat ajaib. Rasulullah Muhammad SAW menasehati sejazirah Arab. Alhamdulillah mereka meninggalkan kejahiliaan menuju kepada ketakwaan. Penasehat ajaib. Orang-orang jahil, orang-orang beringas kemudian dinasihati yang menyembah kepada Allah. Lalu dikatakan di sana Allah yang perkasa. Rasulullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah yang maha perkasa. Itu jelas. Kalau dikatakan di sini Allah atau kurios dalam pemahaman terhadap Yesus, Yesus itu dikatakan kurios yang perkasa.
Ya itu nggak nyambung karena Yesus perkasanya di mana? Dia dibunuh, ya, ditampar, diseret, diludahin. Mohon maaf ini, saya bukan menghina, tapi itu yang tertulis dalam kitab saudara. Jadi Kurios yang perkasa itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Dia mampu kemudian ya menghapuskan perbudakan di sana. Dia mampu kemudian membuat orang-orang yang nyembah kepada berhala itu hilang di tempat dia berdakwah. Perkasa dia. Kemudian dikatakan Bapa yang kekal. Ajaran yang datang kepada beliau, ajaran dari Tuhan. Kalau Bapa ini adalah Tuhan. Bapa yang kekal artinya utusan Tuhan yang datang membawa pengajaran kepada manusia sampai hari ini belum hilang, yaitu Al-Quranul Karim. Yesus, mana ajarannya sekarang? Gak ada. Ajaran menjadikan dirinya Rasul, utusan Tuhan, mana? Gak ada. Sekarang yang ada adalah dianggap dirinya itu Tuhan. Kemudian Raja Damai. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW mendamaikan kaum Ansar, Muhajirin, orang-orang Madinah, orang-orang Mekah pada masa itu, kabilah-kabilah Arab yang kemudian bersengketa, dia damaikan. Umat Islam didamaikan. Nah, bahkan agamanya yang beliau datang bawa itu bernama Islam, Shalom, damai. Coba, cocok. Kalau dipaksakan untuk Yesus, saya katakan lebih tepat untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Yesus dikatakan Raja Damai? Untuk mendamaikan orang Yahudi aja nggak bisa. Mendamaikan anak muridnya Yudas nggak bisa. Mendamaikan antara Yahudi dan Kristen untuk menjadi satu agama nggak bisa. Apa yang didamaikan? Nggak ada. Ayo. Dia janji pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Faktanya enggak. Bahkan keledainya orang belum dikembalikan sampai sekarang. Ya segera begitu ya, segar-segar. Kurangi ngisap lem supaya bisa sehat. Oke, boleh aku tanggapi? Oke, ya sekarang Juma. Bang Juma, Raja Damai dari mana bagindamu? Jelas-jelas di ayat hadis atau Al-Qur'anmu orang keluar dari muslim wajib dipenggal halal darahnya. Menurutmu itu Raja Damai? Di mana? Wahai, kenapa? Quran di mana ada orang? Itu ada ayatnya. Ya, tunjuk. Ada, lupa aku. Wajib halal darahnya itu. Woi, Damai dari mana? Damai terus. Damai. Ditunjukin seger-seger. Kau bilang Raja Damai. Jangan lupa-lupa itu kalau Bang mau Juma. ngasih data. Nabi itu nikah sama anak kecil umur 6 tahun. Tunjukin dulu Damai, ayatnya. Bang Juma. Seger-seger. Jangan fitnah, tunjukin dulu ayatnya, jangan fitnah. Ditunjukin. Jangan bilang lupa. Mana? Tunjukin dulu. Masa bilangnya lupa. Mesinnya rusak berkarat. Ntar dulu, lupa aku hadisnya ya. Aduh, Ya udah, dicari dulu, cari dulu. Kamu nggak malu ya ngadep ke Bang Zuma? Terus Sebenarnya begini ya. Bukari 5134. Coba cek. Gar, lu dengerin Bukari gua dulu. 5134. Lu dengerin gua. Bukari dulu. 5134. Coba. Hadis Bukari 5134. Hadis Sahih Bukari 5134. Enggak, katanya Coba tadi baca dulu. Quran. Enggak, katanya Quran. Quran mana? Quran dulu. Karena kamu menyebut dua tadi, Quran dan hadis. Quran dulu. Mana Qurannya? Ya kan Quran dan hadis yang ada di hadis. Iya, Qurannya mana dulu? Yang ada di hadis. Hadis Bukari 5134. Quran dulu. Hadis 5134. Qurannya mana? Kok nanti kok baru kau hadis. maksa aku pakai Quran. Loh, kok kau Tadi maksa? kamu mengatakan Kau jangan Quran dan gitu hadis. lah. Ayolah. kan tadi kamu yang bilang seger-seger. Kamu Iya. yang bilang duluan loh. Kan Iya. iya, kan ada. Kan hadis, coba buka aja hadis Enggak, Bukari itu Qurannya mana? Qurannya cabut dulu. 5134. Bentar, Loh, kalau enggak kau kamu minta maksa. maaf, cabut dulu itu Qurannya. Itu kan jelas-jelas ada hadis atau Qurannya. Nah, diambil aja yang di hadisnya. Qurannya mana? Itu. Loh, seger. kau ketakutan. Loh, kok ketakutan? Qurannya mana? Orang buka hadismu. Ya. Loh, Ya, saya buka marah. hadisnya, boleh. Saya buka hadisnya. 5134, coba baca. Iya, di situ diterangkan dari riwayat siapa yang menceritakan siapa. Hisham bin Urwa yang menceritakan itu.
ya kan? Lalu dikatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah ketika berusia 6 tahun. Lalu kemudian tinggal bersama serumah pada saat usia 9 tahun. Kok beda? Apa masalahnya? Apa yang salah di sana? Oke, salah. Menurut kau salah nggak di situ? Kalau Nabi Raja Damai katanya murtad dibunuh itu tadi mana? Di situ Juma. Ntar dulu Bang, jangan ikut-ikutan Bang. Enggak. Bang Sugi. Saya nggak tanya, regulasinya kamu kan mengatakan ini murtad dari Juma. Kok dalil hadisnya beda setelah dibaca? Regulasinya kalau Raja Damai ngapain dia nikah sama bocil? Jangan lari dulu, jangan lari. Seger. Jangan lari. Kamu tadi bilangnya apa kalau murtad dibunuh, penggal gitu. Regulasinya gitu. Kalau Raja Damai nggak mungkin dia nikah sama anak umur 6 tahun. Jangan lari dulu, jangan lari. Bang, diam, jangan keroyokan dong. Harus dibunuh, Jangan mana keroyokan. dalilnya? Jangan keroyokan. Kok keroyokan? Orang kita minta dalilnya kok. Anda mengatakan. Nanti ku cari itu, lupa aku daftar. Tapi ada hadisnya. Mana dalilnya? Seger. Saya tanya sama kamu, ya. Ada, coba cek aja. Udah, mana? Lupa aku. Itu regulasinya, mata dulu, aku tanggapi dulu dong. Bang Sugi, inilah kebiasaan. Tidak bisa. Kamu sudah menuduh. Katanya di dalam Quran dan hadis orang murtad harus dibunuh. Kita menanggapi regulasi ini loh, gini, Raja Damai itu tadi. Ger. Contoh gini ya, saya kasih tahu. Misalnya saya mengatakan Tuhanmu germo misalnya. Nih dalilnya di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Ya, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Gitu, harus ada dalil. Coba, di mana orang murtad harus dibunuh? Ayo dalil. Jangan lari-lari kau. Tuh, saya mengatakan Tuhanmu germo, saya langsung ada dalilnya. Gitu. Ntar ku cari. Dulu, jangan lari-lari. Iya, kalau ada gimana? Ayo, kalau ada gimana? Segar-segar gini lah ya, kalau mulut jalannya lebih duluan daripada data. Iya, daripada itu dah itu dulu ya. Mulut duluan. Kamu itulah Juma. Tapi datanya mana? Udah, sekarang ini lagi Juma. Apanya lagi yang tadi diselesaikan dulu? Tadi selesaikan dulu. Jangan kemana-mana kau. Jadi dibukain dulu yang kamu. Ya, udah selesai itu. Iya, udah selesai. Udah selesai. Dia udah baca tadi. Tanggung jawab. Jangan asal. Tanggung jawab dari mana? Emang ada hadisnya? Kau cari aja lah. Loh, cek aja lah. Siapa yang menuduh? Dia yang cek harus aja lah. mendalilkan. Ketika di Google itu. Hadis meninggalkan Islam wajib dipenggal dan halal darahnya. Kau tulis saja di situ. Pasti. Ngapain saya yang harus nyari dalil? Kamu yang nuduh kok saya yang dicari dalil gimana sih? Kau tunjukin. Seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau nggak bisa nunjukin dalil, saya suruh turun. Seger. Banyak tidak tahun 2022 yang murtad dari Islam masuk Kristen? Banyak tidak? Banyak. Ada nggak yang dibunuh? Di Iran itu banyak. Di Iran banyak. Oh, di Iran, kirain di sini di Indonesia. Saya kan tanya di Indonesia. Oh, di Indonesia juga banyak. Banyak. Yang kumurtadkan 2 orang, 3 orang udah kumurtadkan. Cek aja videoku. Mereka ada yang dibunuh. Punya kayak gini kok bisa murtadin orang. Ada yang dibunuh sama keluarganya setelah kamu murtadkan ada yang dibunuh? Pak Said ada. Pak, berisik Pak. Nggak ada yang dibunuh. Tadi katanya perintahnya ada di Al-Quran, kalau ada yang murtad diperintahkan dibunuh. Itu kan perintah di Al-Quran, tapi di dunia nyata emang kau mau bunuh orang kalau keluar dari Islam?
Loh. Ya kan logika ada gitu lagi. Bram bambu. Gimana ini? Itu kan sesuai dalil kau. Dalilnya mana? Dalil kamu nggak nunjukin. Nggak ada dalil, nggak ada bukti di lapangan, orang dibunuh, ini cuma bawa fitnah. Sama halnya kau fitnah Yesus itu. Jadi kalau nggak fitnah Kristen nggak laku ya ger-seger. Enggak, bukannya gitu. Bukan masalah fitnah. Coba sebagai tumbal di atas kau cari tiang aja. salib. Coba kau ketik. Semua fitnah. Ngapain kita yang harus cari? Nah, artinya kau nggak mau tahu. Kalau aku cari siapa nanti yang menuduh dia yang pasti harus dapat. bertanggung jawab. Contoh Kalau aku seperti tadi cari seger-seger. pasti dapat. Seger-seger kamu Masalahnya kan aku juga HP saya kasih satu contoh. ini. Ger, kan sudah saya masalahnya kasih aku contoh. HP Tadi satu saya ini. mengatakan Tuhanmu germo. Saya kasih dalil gitu loh. Mengenai kamu setuju atau enggak, mari kita debatkan. Tadi saya mengatakan Tuhanmu germo. Iya, aku setuju. Dalil. Aku setuju apa kata-katamu. Ya, kau menang. Nah, sekarang gimana Allahmu yang tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh itu? Tuh kan lari-lari lagi kamu ini. Nah, lari lagi, dalil aja belum bisa nunjukin, lari lagi. Nggak bisa. Iya, Allah yang berdua orang yang saling bunuh itu. Nggak bisa. Gimana? Nah, itu jelas juga dua dalil ku berikan, semua ada. Dalil apanya? Nggak ada. Kamu tuh cuma ngomong. Oke, kau buka hadis, nggak salah. Apa kau buka kamu? Tadi yang kamu lupa bilang aku hadis ada itu. Ntar. Udah. Nggak ada gunanya. Jangan dulu. Udah, Mbak. Aku udah dulu. Kita tutup aja yuk. Dalil. Udah pukul 1 itu berani. ini. Aku cek dulu. Kenapa kalian takut? Turunin dulu, seger-seger saya. Berduma mau kesimpulan. Ngabisin waktu. Ya, turun dulu kesimpulan. Saya dari tadi nggak pernah bicara, jadi kesimpulannya adalah nggak bisa dia diskusi, nggak bisa. Udah turun dulu Ger. Sebentar kita sapa dulu. Ini ada Habibana Syahid Ibrahim. Assalamualaikum Habib. Dia nggak bisa bahasa Indonesia itu. Bisa. Oh bisa. Bisa. Assalamualaikum Habib. Dia lagi ngobrol. Ngobrol dia. Dia lagi ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syahid Ibrahim. Mau turun. Kenapa? Aduh, naik lagi nih satu bone. Sebentar. Masya Allah. Ya, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa masalah? Aduh, ini embo ini. Iya, tadi diskusi sama teman kita, ternyata kayak begitu, nuduh-nuduh tentang Islam, nuduh-nuduh. Itu embo turunin dulu, Bri. Si Embo ini berisik ya? Bentar. Iya. Ya, jadi perdiskusian antar Islam dan Kristen biasanya kita kan berdasarkan akademis ya Said ya. Jadi pakai data, pakai apa yang kita utarakan semuanya tertera gitu. Ini loh datanya gitu. Nah, begitu. Jadi fitnahan ya tadi Kristen ini bahwa kalau ada yang murtad itu halal darahnya untuk dibunuh begitu. Padahal nggak ada yang demikian gitu. Itu fitnahan dia tadi gitu loh kira-kira. Fitnahnya seperti itu ya. Orang murtad katanya dibunuh. Padahal mamaku aja murtadin nggak dibunuh. Ada semua mau follow hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ada mungkin orang di sini bahasa Arab? لا ماهر في اللغة العربية شيخ. يا هذا حديث لأنها كسلا. iya. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما معنى في اللغة الإندونيسية؟ تفضل. ممكن أنتم هذا ترجمان ترجمان في bahasa Indonesia hadis itu beliau. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Hadis di mana itu ya? What number hadis?
Kenapa? Karena ada in the world international ada banyak fitnah masuk di orang-orang Muslim, dan khusus sekarang ada banyak fitnah masuk di orang-orang Muslim dari Indonesia. Hati-hati semua, hati-hati semua, must to be berdakwah, and then mauizah hasanah. Like that. Oh ya, saya udah tahu artinya tadi itu. Artinya adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik dan diam. Siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Begitu. Ya. Tapi kalau yang tadi nggak bisa dimuliakan, عفوا لحظة. هذا أوران في كومنت يا بس عرب يقول أن هذا الحديث ليس في هذا الموضوع. ممكن تكتب لي الأخ الكريم في كومنت ما هو الحديث في اللغة العربية، ما هو الموضوع؟ ممكن نحن مداخلة ولو قليل. تفضل. Gitu. Jadi kita kesimpulan dulu ya Bang Juma ya. Ini Bang Juma udah selesai juga. Jadi menurut tadi Bang Juma harus diluruskan, ini digoreng terus sama si siapa tadi, si Segar, bahwa Yesaya 95 itu Bang Juma ngotot untuk menubuatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada statement Bang Juma, kalau ini mau dipaksakan menjadi nubuatan, lebih kenanya kepada Nabi Muhammad. Tapi tidak mungkin akan dipaksakan karena di sana itu sudah lahir. Tolong diperjelas lagi nih biar nggak digoreng-goreng lagi Bang Juma. Silakan. Iya, baik. Mohon izin Syekh. Sahabat-sahabat kita di sini itu fasih bahasa Arab. Fasih bahasa Arab. Oh, iya. Ada afwan sabar. Ada di sini waktu ini ada muhadara dari orang Muslim dan orang Nasrani. Iya, betul. ماذا هو الموضوع؟ Mereka mempertanyakan terkait dengan ini, terkait dengan Isa dan juga Yesus itu apakah sama? Itu yang sedang dibahas tadi. Oke. Iya, Bang Zuma mungkin bisa langsung di closing aja ya, Bang Zuma ya, karena udah kelamaan juga gitu dari betul. Tadi ya. Ya silakan Bang Zuma. Oke. Baik. Jadi tadi itu di awal kita sengaja untuk mengambil data dalam Al-Qur'an surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil lati fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Jadi uraian dari beberapa teman narasumber dari Kristen itu justru membenarkan kebenaran Al-Quran. Membenarkan apa yang kemudian Al-Quran narasikan. Dengan keadaan kepercayaan mereka terhadap Yesus yang datang kepada Bani Israel. Mereka ada yang meragukan tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus mengajarkan bahwa dirinya hanyalah utusan, semata-mata utusan, tidak ada embel-embel Tuhan pada dirinya, itu kemudian mereka tidak percaya, mereka ragu tentang itu. Mereka tahu bahwa Yesus mengajarkan dirinya utusan, tetapi mereka meragukan itu. Nah, puncak daripada keraguan itu, mereka mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Mereka meninggalkan pernyataan-pernyataan Yesus, mereka meninggalkan kesaksian-kesaksian Yesus tentang dirinya, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, terkait dengan apakah Isa dan Yesus itu adalah sama, di dalam pemahaman kita sebagai umat Islam, ketika
Yesus yang dimaksud itu adalah Nabi Rasul yang datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil, maka itulah yang disebut kemudian Nabi Isa di dalam Al-Quranul Karim. Tapi ketika kemudian dikatakan Yesus itu adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan, Tuhan yang datang mengosongkan diri menjadi manusia, lalu kemudian Tuhan ini dikandung, Tuhan ini dibunuh, bangkit pada hari ketiga, itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi tokoh yang mereka ambil entah dari mana asal-usulnya, karena orang Yahudi pun tidak mengenal sosok yang bangkit dari kematian lantas menjadi Tuhan. Itu tuan rumah, dalam hal ini Yahudi, itu tidak mengenalnya. Saya kira begitu dari saya sebagai kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini. Demikian, silakan yang lain. Makasih banyak Bang Zuma. Ya, mungkin Bang Handi Calabas atau Ustadz Sugi mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing sebelum saya tutup. Pak De dulu. Oke. Kalau saya kalau saya kesimpulannya adalah bahwa semoga diskusi pada malam hari ini ada hikmah atau ada yang bisa kita petik, bahwa banggalah menjadi seorang muslim. Apapun pertanyaan yang di luar sana, itu kita bisa jawab dengan tuntas. Semoga tadi siapa ya tadi, lupa namanya, itu saya beri pekerjaan rumah, sebeli PR, mudah-mudahan dia bisa Suki. Karena langkah awalnya sudah baik, bahwa dia tidak menuhankan manusia ini. Dia mengatakan Yesua Masya atau Yesus itu dia mengatakan Tuhan, utusan Tuhan. Tinggal bagaimana mempolesnya, semua kedepannya dia lebih baik. Dan lebih kurangnya juga kami mohon maaf kepada siapapun di luar sana, ini bukan monolog, ini tanya jawab. Itu sih kesimpulannya. Dan kedua, yang paling terakhir adalah Bang Juma tidak pernah memaksakan Yesaya 95 untuk Nabi Muhammad SAW. Karena di sana memang telah lahir. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you Bang Handi. wabarakatuh. Ya, makasih banyak buat semua narasumber. Makasih banyak apalagi buat Bang Zuma yang tadi benar-benar mengedukasi full ya narasumber pada malam hari ini, benar-benar dari Bang Zuma. Terima kasih banyak Bang Zuma. Buat teman-teman saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, itu semua datang dari saya. Tapi kalau ada baiknya itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.